Bayangkan malam yang tenang, damai. Anda menatap bintang-bintang. Kelihatannya seperti mereka tersebar di langit secara acak, tapi di saat yang sama, merata. Ilmu pengetahuan kita mengatakan hal yang sama. Dalam skala besar, alam semesta seharusnya tampak seragam ke segala arah. Tapi, bagaimana jika saya katakan itu tidak benar? Bagaimana jika 9 miliar tahun cahaya dari kita ada struktur yang begitu besar, struktur yang seharusnya tidak ada, sebuah struktur yang menghancurkan semua pemahaman kita tentang kosmos. Beberapa hanya menyebutnya anomali, yang lain berbisik bahwa ini mungkin adalah jejak sesuatu yang cerdas. Kuliah tidur malam ini akan membawa Anda melalui sudut-sudut alam semesta yang paling gelap dan paling misterius. Kita akan mencari struktur raksasa yang telah dijuluki sebagai tembok dewa. Dan kita akan mencoba menjawab, apa sebenarnya benda ini dan mengapa para astronom di seluruh dunia benar-benar terkejut. Duduklah dengan nyaman, perjalanan kita menuju hal yang tak terjamah, dimulai. Sebelum kita memulai perjalanan jauh menuju struktur paling misterius ini, kita perlu meletakkan dasar pemahaman. Kita harus mengerti mengapa keberadaannya begitu menggemparkan semua orang. Inti dari seluruh kosmologi modern adalah satu prinsip yang sangat penting, elegan, dan tampaknya tak tergoyahkan. Ini disebut prinsip kosmologis. Kedengarannya rumit, tapi intinya sederhana. Prinsip ini menyatakan bahwa jika Anda melihat alam semesta dalam skala yang cukup besar, alam semesta akan terlihat hampir sama, dimanapun Anda berada dan ke arah manapun Anda memandang. Bayangkan sekotak susu. Jika Anda melihatnya di bawah mikroskop, Anda akan melihat tetesan lemak individual, ketidakseragaman. Tapi, jika Anda mundur beberapa langkah, kotak susu itu akan terlihat seperti zat putih yang tunggal dan homogen. Hal ini berlaku juga untuk alam semesta. Ya, kita punya bintang, planet, galaksi, gugusan galaksi. Namun, jika kita menjauh ratusan juta tahun cahaya, semua struktur ini seharusnya merata menjadi jaring kosmik yang seragam. Prinsip ini bukan hanya sekadar ide yang indah. Ini adalah konsekuensi dari teori Big Bang dan didukung oleh pengamatan radiasi kosmik latar, gema kelahiran dunia kita. Menurut prinsip ini, ada batasan teoretis untuk ukuran struktur apapun. Para astronom telah menghitung bahwa tidak ada di alam semesta yang boleh lebih besar dari kira-kira 1,2 miliar tahun cahaya. Ingat-ingatlah angka ini, sebab struktur yang akan kita bicarakan hari ini menertawakan batasan tersebut. Struktur itu tidak hanya melampauinya. Ia melakukannya dengan keberanian yang menantang, memaksa kita untuk mempertanyakan dasar-dasar penciptaan alam semesta kita. Mari kita kenalan dengan bintang utama kisah kita hari ini. Secara resmi, namanya adalah busur raksasa. Ini bukanlah tembok dalam artian harfiah. Ini adalah untayan raksasa yang melengkung mulus, terbentuk dari puluhan galaksi dan gugusan galaksi. Jaraknya sangat jauh. Cahaya darinya butuh waktu 9,2 miliar tahun untuk sampai ke bumi. Artinya, kita melihatnya seperti saat alam semesta baru berusia 4,5 miliar tahun. Saat itu alam semesta masih muda, dan kita berasumsi belum sempat membentuk struktur sebesar dan semegah ini. Ukuran busur ini sungguh mencengangkan. Rentangnya membentang sepanjang kira-kira 3,3 miliar tahun cahaya. Mari kita coba membayangkan skalanya. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Jika Bima Sakti diibaratkan sebutir pasir, maka busur raksasa adalah pantai sepanjang 33 kilometer. Busur ini menempati sekitar 1/15 radius alam semesta yang dapat kita amati. Ingat batas teoretis ukuran struktur yang pernah kita bahas, yakni 1,2 miliar tahun cahaya. Busur raksasa ukurannya hampir 3 kali lipat dari batas tersebut. Menurut perhitungan para ilmuwan, probabilitas munculnya struktur sebesar ini secara kebetulan kurang dari 1/100.000%. Ini sangat tidak mungkin, hampir mustahil. Penemuan ini dilakukan oleh Alexia Lopez, seorang kandidat PhD dari University of Central Lancashire di Inggris. Dia menganalisis data kuasar, inti galaksi yang sangat jauh dan sangat terang. Cahaya dari kuasar ini saat melintasi gas antar galaksi diserap oleh ion magnesium. Dari spektrum penyerapan inilah distribusi materi di alam semesta dapat dipetakan. Dengan cara inilah, sambil mempelajari cahaya dari 40.000 kuasar, Alexia dan timnya menemukan anomali luar biasa ini.
Bayangkan betapa terkejutnya mereka ketika struktur ini muncul di peta distribusi materi, seperti senyum raksasa. Ukurannya begitu masif, sampai-sampai pada awalnya mereka mengira itu hanya kesalahan data atau artefak pemrosesan. Namun, berbagai pemeriksaan ulang memastikan busur ini nyata. Ia ada, dan ia melanggar semua aturan. Penemuan ini bukan sekadar rekor baru. Ini adalah tantangan langsung terhadap prinsip kosmologis. Jika alam semesta tidak sehomogen yang kita yakini, maka seluruh model kosmologi standar kita yang dikenal sebagai lambda CDM bisa jadi salah, atau setidaknya tidak lengkap. Ibaratnya kita menemukan bahwa hukum fisika bekerja secara berbeda di ruangan sebelah. Busur raksasa memaksa kita untuk memikirkan kembali dasar-dasar pemahaman kita tentang dunia. Mari kita selami lebih dalam esensi dari masalah yang ditimbulkan oleh busur raksasa, Giant Arc ini. Seperti yang sudah kita ketahui, prinsip kosmologi terdiri dari dua gagasan utama, kehomogenan dan keisotropian. Keisotropian berarti bahwa alam semesta terlihat sama, kemanapun arah mata kita memandang. Sementara kehomogenan berarti alam semesta terlihat sama, dari manapun titik pengamatan kita berada. Kedua pilar inilah yang menopang seluruh kosmologi modern. Model standar, atau yang kita kenal sebagai lambda CDM, menggambarkan alam semesta yang terdiri dari energi gelap, dan materi normal atau barionik. Model ini berhasil menjelaskan berbagai hasil observasi dengan sangat baik, mulai dari radiasi latar belakang kosmik hingga percepatan ekspansi alam semesta. Fondasi utama model ini adalah asumsi bahwa materi, dalam skala besar, terdistribusi secara merata. Model ini memprediksi bahwa setelah Big Bang, fluktuasi kuantum kecil dalam kepadatan materi mulai berkembang akibat tarikan gravitasi. Seiring waktu, fluktuasi ini membentuk apa yang kita sebut jaringan kosmik, cosmic web. Ini adalah jaringan raksasa yang terdiri dari benang-benang atau filamen. Di persimpangan filamen inilah terdapat gugusan galaksi yang masif, sementara di antara filamen terdapat kekosongan besar, voids, yang hampir tidak memiliki galaksi. Gambaran ini telah dikonfirmasi melalui simulasi komputer dan observasi langsung. Namun, bahkan dalam jaringan ini, ada batasan skala. Simulasi komputer berdasarkan model lambda CDM menunjukkan bahwa filamen dan dinding terbesar seharusnya tidak melebihi ambang batas 1,2 miliar tahun cahaya. Busur raksasa sendiri bukan hanya sekadar filamen. Itu adalah keseluruhan kumpulan gugusan galaksi yang tersusun membentuk garis lengkung yang kolosal. Keberadaannya memberi kita satu dari dua kemungkinan. Pertama, kita kebetulan sangat luar biasa beruntung melihat anomali statistik sebesar ini, padahal probabilitasnya nyaris nol. Kedua, ada sesuatu yang fundamental salah dalam model kita. Mungkin gravitasi bekerja secara berbeda pada jarak yang sangat besar, tidak seperti yang kita duga. Atau mungkin sifat energi gelap atau materi gelap lebih kompleks daripada yang kita asumsikan. Atau, yang lebih menarik lagi, mungkin ada proses-proses tertentu di alam semesta awal yang tidak kita ketahui, yang mampu menciptakan megastruktur sebesar itu. Ini ibaratnya Anda membangun istana pasir mengikuti semua aturan, dan istana itu terus runtuh. Lalu, Anda melihat ke pantai sebelah, dan di sana berdiri istana setinggi gedung pencakar langit. Anda tahu bahwa pembangun istana itu entah menggunakan bahan rahasia seperti semen, atau dia memang melanggar hukum fisika. Busur raksasa adalah istana pencakar langit itu. Ia memaksa para kosmolog menggaruk-garuk kepala dan meninjau ulang instruksi mereka dalam membangun alam semesta. Ini bukan sekadar objek, ini adalah gejala yang menunjukkan adanya kemungkinan penyakit dalam teori-teori kita. Mungkin Anda berpikir bahwa busur raksasa, Giant Arc, adalah fenomena unik, hanya satu-satunya. Sebuah anomali acak yang bisa dianggap sebagai kesalahan pengukuran. Tetapi bagian paling menariknya adalah, busur raksasa tidak sendirian. Ada struktur lain di alam semesta yang juga melanggar tata krama kosmologi. Ini membuat seluruh situasi semakin misterius. Mari kita kenalan dengan saudara-saudaranya. Salah satu struktur yang paling terkenal adalah tembok besar Sloan, Sloan Great Wall. Struktur ini ditemukan pada tahun 2003 melalui proyek Sloan Digital Sky Survey. Ini adalah untaian raksasa galaksi atau filamen dengan panjang mencapai sekitar 1,4 miliar tahun cahaya. Ketika ditemukan, ia merupakan objek terbesar di alam semesta.
Ukurannya saat itu sudah melampaui batas teoretis, meskipun tidak sedramatis busur raksasa. Keberadaannya memicu perdebatan sengit di komunitas ilmiah. Beberapa pihak berargumen bahwa ini bukanlah struktur tunggal yang terikat secara gravitasi, melainkan hanya susunan acak dari beberapa filamen yang lebih kecil, yang jika dilihat dari bumi tampak seperti satu garis. Namun, bahkan dalam skenario tersebut, konfigurasi ini terlihat mencurigakan karena sangat teratur. Tapi, itu belum semuanya. Pada tahun 2013, para astronom menganalisis data tentang distribusi semburan sinar gamma ray burst, dan menemukan sesuatu yang jauh lebih kolosal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta, dan mereka berfungsi sebagai mercusuar yang sangat baik, yang menerangi sudut-sudut alam semesta yang paling jauh. Di konstelasi Hercules dan Corona Borealis, ditemukan area dengan konsentrasi semburan gamma yang sangat tinggi. Area ini membentuk struktur yang dinamai tembok besar Hercules Corona Borealis. Perkiraan ukurannya sangat mengejutkan, sekitar 10 miliar tahun cahaya. Ini hampir 1/10 dari seluruh alam semesta yang dapat kita amati. Jika keberadaannya terkonfirmasi secara definitif, ini bukan sekadar retakan pada fondasi kosmologi, tetapi ini akan berarti seluruh fondasi kita selama ini dibangun di atas pasir. Keberadaan tembok ini sangat bertentangan dengan model standar, sehingga banyak ilmuwan yang masih skeptis menganggapnya sebagai kesalahan sistematis dalam pengamatan atau penafsiran data yang keliru. Selain raksasa-raksasa ini, ada juga struktur lain yang skalanya sedikit lebih kecil, namun tetap anomali karena ukurannya yang besar. Contohnya, kelompok kuasar besar, Large Quasar Group, yang membentang hingga 4 miliar tahun cahaya. Semua objek ini, termasuk busur raksasa kita, membentuk semacam klub pelanggar aturan. Mereka seolah bersekongkol untuk menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta pada skala besar jauh lebih kompleks dan terstruktur daripada yang kita bayangkan. Ini bukan lagi hanya satu anomali, tetapi seluruh rangkaian anomali. Dan ketika anomali mulai tersusun menjadi suatu sistem, itu adalah petunjuk adanya pola. Tugas para ilmuwan sekarang adalah memahami pola apa itu, dan hukum fisika baru apa yang tersembunyi di baliknya. Jadi, kini kita dihadapkan pada fakta yang tak terbantahkan. Ada struktur di alam semesta yang berdasarkan teori terbaik kita seharusnya tidak ada. Komunitas ilmiah tentu tidak bisa mengabaikan temuan ini begitu saja. Oleh karena itu, berbagai hipotesis kini sedang dikaji secara aktif untuk mencoba menjelaskan fenomena ini. Mari kita bahas yang paling masuk akal, atau setidaknya yang paling ilmiah di antara semuanya. Hipotesis pertama, dan yang paling membosankan, adalah fluktuasi statistik. Sederhananya, ini hanya soal keberuntungan kita. Alam semesta itu sangat luas, dan bahkan peristiwa yang paling mustahil pun pasti akan terjadi di suatu tempat dan di suatu waktu. Mungkin busur raksasa, giant arc. Ini hanyalah setara kosmik dari memenangkan lotre 100 kali berturut-turut. Secara teori, ini mungkin. Tetapi secara praktis, peluangnya mendekati nol. Para ilmuwan yang menemukan busur ini memperkirakan probabilitasnya hanya 1/100.000. Artinya, kita harus mengamati 100.000 wilayah alam semesta dengan volume yang sama untuk menemukan satu struktur seperti ini. Mengingat kita juga melihat anomali serupa lainnya, menyimpulkan bahwa semua ini hanya kebetulan belaka, semakin sulit dipertahankan. Hipotesis kedua, yang jauh lebih menarik, berkaitan dengan apa yang disebut tali kosmik atau cosmic strings. Ini adalah objek hipotetis yang mungkin muncul di saat-saat awal setelah Big Bang. Bayangkan air yang membeku. Saat es terbentuk, kadang-kadang muncul cacat atau retakan. Tali kosmik ini mirip dengan itu, namun dalam skala seluruh alam semesta. Ini adalah untayan energi yang sangat tipis, tetapi luar biasa padat dan masif, yang tersisa setelah transisi fase di alam semesta awal. Teorinya menyebutkan bahwa tali-tali ini, dengan gravitasi kolosal yang dimilikinya, bisa menjadi benih bagi pembentukan struktur supermasif. Galaksi dan gas akan tertarik ke tali ini, seperti serbuk besi ke magnet, membentuk filamen memanjang yang ukurannya jauh melampaui apa yang dapat tercipta hanya oleh gravitasi biasa. Jika hipotesis ini benar, maka busur raksasa ini bisa menjadi bukti observasional langsung pertama dari keberadaan tali kosmik.
Ini akan menjadi penemuan setara hadiah Nobel karena akan mengkonfirmasi banyak aspek dari teori S-string dan fisika di luar model standar. Namun, sejauh ini keberadaan tali kosmik itu sendiri masih murni bersifat teoretis. Kita belum mengamati manifestasi lain dari mereka, seperti distorsi khas pada radiasi latar belakang kosmik yang seharusnya mereka tinggalkan. Oleh karena itu, hipotesis ini, meski indah, masih membutuhkan bukti serius. Mencari jawaban di dalam kerangka fisika yang sudah kita ketahui selalu menjadi langkah awal. Dan upaya-upaya ini menunjukkan betapa seriusnya para ilmuwan menyambut tantangan yang diajukan oleh busur raksasa ini. Saat kita terus mendalami penjelasan ilmiah, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa pemahaman fundamental kita mengenai gravitasi atau komposisi alam semesta itu sendiri belum lengkap. Bagaimana jika masalahnya bukan terletak pada kebetulan semata atau pada objek-objek eksotis seperti cosmic strings, melainkan pada aturan mainnya itu sendiri? Hipotesis ketiga mengusulkan modifikasi pada teori gravitasi. Teori relativitas umum Einstein telah terbukti sukses luar biasa dalam skala tata surya, bahkan skala galaksi. Namun, kita belum pernah mengujinya dengan presisi yang sama pada skala miliaran tahun cahaya. Mungkin pada jarak yang kolosal ini, perilaku gravitasi menjadi berbeda. Ada teori-teori alternatif seperti Mondi atau dinamika Newton termodifikasi, dan juga teori dimensi ekstra yang berpendapat bahwa interaksi gravitasi bisa menguat pada jarak yang sangat jauh. Jika ini benar, pembentukan struktur raksasa seperti itu bisa terjadi jauh lebih efisien daripada yang diprediksi oleh model standar. Ini akan memungkinkan penjelasan munculnya Giant Arc maupun tembok besar Hercules Corona Borealis tanpa perlu melibatkan objek-objek eksotis. Akan tetapi, memodifikasi teori gravitasi adalah langkah yang sangat serius. Relativitas umum adalah teori yang sangat berhasil dan teruji. Setiap perubahannya tidak hanya harus mampu menjelaskan anomali baru, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan semua pengamatan lama yang sudah terkonfirmasi. Sejauh ini, belum ada teori gravitasi termodifikasi yang mampu memenuhi kriteria ini sepenuhnya, sambil tetap mempertahankan keindahan dan kekuatan prediksi dari teori Einstein. Arah pemikiran keempat terkait dengan sifat materi gelap, dark matter, dan energi gelap, dark energy. Dalam model standar lambda CDM, materi gelap dianggap dingin. Artinya terdiri dari partikel bergerak lambat yang hanya berinteraksi secara gravitasi. Sementara itu, energi gelap dianggap sebagai konstanta kosmologis yang tersebar merata di seluruh ruang dan bertanggung jawab atas percepatan ekspansi alam semesta. Namun, bagaimana jika segalanya lebih rumit dari itu? Beberapa model mengusulkan adanya materi gelap hangat atau panas yang partikelnya bergerak lebih cepat. Hal ini akan mengubah gambaran pembentukan struktur, meskipun biasanya cenderung menekan daripada memperkuatnya. Yang terlihat lebih menjanjikan adalah dugaan bahwa energi gelap bukanlah konstanta. Mungkin kepadatannya berubah seiring waktu, atau ia bisa berinteraksi dengan materi gelap. Model-model seperti quintessence atau energi gelap terikat, coupled dark energy, dapat mengarah pada skenario pertumbuhan struktur yang tidak standar. Contohnya, jika di masa lalu energi gelap lebih lemah, gravitasi akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengumpulkan materi menjadi konglomerat raksasa. Semua hipotesis ini menunjukkan bahwa Giant Arc bukan hanya sekadar misteri, ia adalah kunci yang dapat membuka pintu menuju fisika baru. Fenomena ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam tentang sifat realitas. Dan setiap pertanyaan tersebut membawa kita lebih jauh dalam perjalanan memahami alam semesta, meskipun jawaban akhirnya masih tersembunyi dari kita. Ada satu lagi hipotesis ilmiah, yang kelima, dan ini cukup unik. Hipotesis ini tidak mengusulkan fisika baru, tetapi justru mempertanyakan metode yang kita gunakan untuk mengukur keseragaman, homogenitas alam semesta. Mungkin masalahnya bukan pada alam semesta, tapi pada kita? Lebih tepatnya, pada cara kita melihatnya. Ide ini terkait dengan apa yang disebut osilasi akustik baryon, atau dalam bahasa Inggris disebut Baryon Acoustic Oscillations, BAO. Kedengarannya sangat rumit, tapi mari kita bedah. Di alam semesta awal, ketika ia masih berupa sub panas dan padat dari partikel dan radiasi, gelombang suara menyebar melalui plasma ini. Persis seperti gelombang air yang tercipta saat kita melempar batu.
Gelombang-gelombang ini menciptakan area dengan sedikit perbedaan kepadatan. Ada yang lebih padat, ada yang kurang. Ketika alam semesta mengembang dan mendingin, gelombang-gelombang ini seolah membeku, meninggalkan jejak khas. Jejak inilah yang kemudian menentukan skala penyebaran galaksi. Jika Anda mengambil satu galaksi, kemungkinan besar Anda akan menemukan galaksi lain pada jarak sekitar 500 juta tahun cahaya darinya. Inilah yang disebut skala BAO. Skala ini digunakan oleh para kosmolog sebagai penggaris standar untuk mengukur jarak di alam semesta dan mempelajari seberapa cepat ia mengembang. Hipotesisnya adalah bahwa busur raksasa, giant arc, mungkin merupakan manifestasi dari osilasi ini, namun dalam skala yang belum pernah terlihat. Mungkin itu bukan struktur tunggal yang saling terhubung, melainkan beberapa gugusan galaksi yang kebetulan berada di puncak gelombang akustik purba tersebut. Dari sudut pandang kita, ia terlihat seperti busur tunggal, padahal sebenarnya itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh jarak preferensial antar gugusan tersebut. Hipotesis ini terdengar elegan karena menggunakan proses fisika yang sudah kita ketahui. Namun, tentu saja ia memiliki beberapa masalah. Pertama, ukuran busur itu, yaitu 3,3 miliar tahun cahaya, terlalu besar jika hanya disebabkan oleh satu gelombang. Ini pasti membutuhkan interferensi yang sangat kompleks dan sangat tidak mungkin dari beberapa gelombang. Kedua, bentuk busur kurva melengkung yang halus, tidak terlalu mirip dengan cangkang bulat, the spherical shells, yang seharusnya diciptakan oleh osilasi akustik. Ini lebih menyerupai filamen, yaitu benang panjang yang membentang dari jaring kosmik. Meskipun demikian, kemungkinan ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Mungkin pemahaman kita tentang BAO dan pengaruhnya terhadap struktur skala besar belum sepenuhnya lengkap. Bisa jadi ada efek resonansi atau mekanisme lain yang mampu memperkuat gelombang ini dan mengatur galaksi dalam pola raksasa semacam itu. Hipotesis ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana para ilmuwan berusaha mencari penjelasan dalam kerangka paradigma yang sudah ada sebelum menyatakan kegagalan total. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam anomali yang paling aneh sekalipun, mungkin tersimpan manifestasi dari hukum alam yang sudah kita ketahui, namun belum sepenuhnya kita pahami. Nah, mari kita tinggalkan sejenak hipotesis ilmiah yang kaku dan biarkan imajinasi kita bermain. Ingat, judul kita menjanjikan jejak para dewa. Mungkinkah struktur yang begitu masif ini bukan ciptaan alam, melainkan sesuatu yang artifisial? Awalnya, ide ini pasti terdengar seperti fiksi belaka. Namun, mari kita dekati hal ini dari sudut pandang ilmiah, menggunakan konsep yang dikenal sebagai skala Kardashev. Pada tahun 1984, astronom Soviet Nikolai Kardashev mengusulkan cara mengklasifikasikan peradaban ekstraterestrial hipotetis berdasarkan tingkat konsumsi energi mereka. Peradaban tipe I dapat memanfaatkan seluruh energi yang dihasilkan oleh planet mereka. Peradaban tipe 2 mampu menggunakan seluruh energi dari bintang mereka, misalnya dengan bantuan Dyson Sphere. Dan peradaban tipe 3 itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka mengendalikan energi seluruh galaksi mereka. Peradaban seperti ini akan mampu melakukan proyek-proyek yang berskala kosmik sejati, memindahkan bintang, menciptakan dunia buatan, atau bahkan memodifikasi struktur galaksi itu sendiri. Tetapi, bagaimana jika ada tipe Navai, sebuah peradaban yang telah melampaui batas galaksi mereka dan beroperasi dalam skala antar galaksi? Apa yang mungkin dibangun oleh peradaban seperti itu? Astrokosmo rekayasa pada tingkat ini akan sulit dibedakan dari fenomena alam murni. Mungkin mereka menciptakan struktur raksasa untuk tempat tinggal, untuk komputasi, atau untuk tujuan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Misalnya, untuk mengumpulkan energi dari gas antar galaksi, atau untuk membuat koridor transportasi super cepat antar galaksi. Mungkinkah busur raksasa, giant arc, itu adalah proyek semacam ini? Bentuknya, sebuah benang panjang dan memanjang, secara teoritis mungkin optimal untuk mengumpulkan materi atau energi di sepanjang filamen jaring kosmik. Susunan galaksi di dalamnya mungkin bukan kebetulan, melainkan dioptimalkan untuk tugas tertentu. Ide ini tentu saja adalah spekulasi murni. Kita sama sekali tidak punya bukti bahwa busur ini buatan. Bahkan, ada banyak argumen yang menentangnya. Misalnya, faktor waktu. Cahaya dari busur telah menempuh perjalanan lebih dari 9 miliar tahun untuk mencapai kita.
Ini berarti busur itu terbentuk ketika alam semesta masih sangat muda. Muncul dan berkembangnya peradaban hingga mencapai tipe Avi dalam waktu sesingkat, itu tampaknya sangat tidak mungkin. Selain itu, spektrum radiasi dari galaksi-galaksi di busur tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Tidak ada tanda-tanda aktivitas astrokosmo rekayasa. Namun, sebagai eksperimen pemikiran, ini sangat menarik. Jika kita mengizinkan keberadaan kecerdasan super, maka kreasi mereka tidak harus bisa kita pahami. Mungkin yang kita lihat hanyalah kerangka yang terbengkalai dari sebuah proyek kuno. Atau sebaliknya, itu adalah struktur aktif yang tujuannya tidak bisa kita tangkap. Sama seperti seekor semut yang merangkak di atas jalan raya, tidak dapat memahami fungsi jalan raya itu. Hipotesis ini membawa kita melampaui batas ilmu pengetahuan standar dan memaksa kita untuk merenungkan tempat kita di alam semesta dan sejauh mana batas imajinasi kita. Melanjutkan alur spekulasi kita, mari kita tinjau satu gagasan lagi yang benar-benar memukau. Bagaimana jika busur raksasa atau giant arc dan struktur serupa tidak hanya sekadar proyek rekayasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih fundamental? Bagaimana jika semua itu adalah tanda bahwa alam semesta kita sendiri adalah semacam komputer raksasa atau proyek rekayasa? Konsep ini dikenal sebagai hipotesis simulasi, the simulation hypothesis. Gagasan bahwa realitas kita mungkin diciptakan secara artifisial bukanlah hal baru. Ide ini berakar dalam filsafat, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ia mendapat dorongan baru berkat perkembangan teknologi komputer. Kita sendiri sudah menciptakan simulasi dunia yang kompleks dalam video game dan model ilmiah. Jadi, apa yang menghalangi peradaban yang jauh lebih maju untuk mensimulasikan seluruh alam semesta, termasuk kita dan Anda? Dalam konteks busur raksasa, hipotesis ini dapat terwujud sebagai berikut. Setiap simulasi pasti memiliki batasan yang terkait dengan daya komputasi. Para pencipta simulasi dapat menggunakan berbagai penyederhanaan atau optimasi untuk menghemat sumber daya. Misalnya, daripada menghitung posisi setiap partikel di alam semesta, mereka bisa menggunakan semacam kisi atau pola berskala besar. Dalam kasus ini, distribusi materi tidak akan benar-benar acak dan homogen. Ia akan mengikuti kisi dasar tersebut. Dan busur raksasa serta megastruktur lainnya mungkin hanyalah artefak dari kisi ini, jahitan atau piksel dari realitas simulasi kita. Secara fisik, berdasarkan hukum fisika yang ditanamkan dalam simulasi, seharusnya struktur ini tidak ada. Namun, mereka eksis sebagai manifestasi dari tingkat perangkat keras, hardware, yang jauh lebih mendasar dari simulasi ini. Gagasan ini memang terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi beberapa fisikawan dan filsuf menanggapinya dengan sangat serius. Mereka bahkan mengusulkan cara untuk mengujinya. Misalnya, dengan mencari tanda-tanda diskretisasi dalam hukum fisika, yakni ruang dan waktu yang terdiri dari kuanta terkecil yang tak terbagi, mirip dengan piksel di layar. Atau kita bisa mencari kegagalan dalam simulasi, glitch, yang bermanifestasi sebagai pelanggaran hukum alam fundamental. Mungkinkah busur raksasa merupakan glitch semacam itu? Atau sebaliknya, ini bukan kegagalan, melainkan tanda yang sengaja ditinggalkan, sebuah tanda tangan dari para pencipta. Mungkin mereka ingin kita, setelah mencapai tingkat perkembangan tertentu, menemukan struktur ini dan menyadari bahwa dunia tidak sesederhana kelihatannya. Tentu saja, ini hanyalah latihan filosofis. Hipotesis simulasi berdasarkan sifatnya hampir tidak dapat dipalsukan. Bukti apapun yang menentangnya dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari simulasi itu sendiri. Namun, ia berguna karena memperluas batas pemikiran kita dan mengingatkan kita bahwa hal-hal yang paling kita anggap jelas, seperti hakikat realitas, mungkin ternyata sama sekali tidak seperti yang kita yakini. Mari kita kembali membumi sejenak. Tinggalkan dulu hipotesis tentang simulasi dan fokus pada pertanyaan yang lebih konkret, namun tak kalah penting. Bagaimana sebenarnya proses penemuan dan verifikasi objek-objek kolosal seperti busur raksasa atau giant arc ini terjadi? Ini jelas bukan sekadar melihat ke teleskop lalu menemukannya begitu saja. Ini adalah hasil kerja keras dan teliti dengan set data yang sangat besar. Semuanya bermula dari survei langit. Proyek seperti Sloan Digital Sky Survey, SDSS, atau yang lebih baru, Dark Energy Survey, DES, telah bertahun-tahun secara metodis memindai angkasa, mengukur posisi dan sifat jutaan, bahkan miliaran, galaksi.
Mereka menciptakan peta 3 dimensi, 3D, alam semesta yang kolosal. Namun peta ini bukanlah produk akhir, itu adalah data mentah yang harus diproses. Banyak faktor harus dipertimbangkan, penyerapan cahaya oleh debu di galaksi kita sendiri, kesalahan instrumen teleskop, hingga efek pelensaan gravitasi yang mendistorsi posisi objek jauh. Setelah data dibersihkan, barulah tahap yang paling menarik dimulai, pencarian struktur. Untuk ini, digunakanlah algoritma statistik yang kompleks. Algoritma ini mencari wilayah dengan kepadatan tinggi dalam kumpulan titik data raksasa tersebut. Ibarat mencari konstelasi bintang di langit, tetapi dilakukan dalam 3 dimensi dan melibatkan jutaan galaksi. Algoritma ini bisa menggunakan berbagai pendekatan. Misalnya, metode Friends of Friends, FOF, yang menghubungkan galaksi-galaksi yang berada dekat satu sama lain ke dalam satu kelompok, atau metode berbasis pencarian klaster dan analisis topologi jaring kosmik. Dan dengan cara inilah, yaitu menganalisis spektrum penyerapan dari kuasar, bukan galaksi itu sendiri, tim Alexia Lopez akhirnya menemukan busur raksasa. Mereka melihat bahwa di wilayah ruang angkasa tertentu, cahaya dari kuasar yang jauh secara sistematis diserap oleh ion magnesium. Ini mengindikasikan adanya sejumlah besar gas antar galaksi dan tentu saja galaksi-galaksi di sana. Namun, penemuan saja tidak cukup. Selanjutnya adalah tahap verifikasi. Para ilmuwan harus membuktikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah kesalahan atau artefak data. Mereka menghitung ulang, menggunakan metode analisis lain untuk memastikan hasilnya dapat direplikasi dan memeriksa apakah efek ini mungkin disebabkan oleh kesalahan instrumen atau kesalahan sistematis yang sudah diketahui. Salah satu langkah terpenting adalah menguji signifikansi statistik. Para ilmuwan menciptakan ribuan simulasi alam semesta berdasarkan model kosmologi standar. Dalam simulasi ini, mereka mencari struktur serupa yang mereka temukan. Jika struktur tersebut sering muncul dalam simulasi, kemungkinan besar pengamatan aktual hanyalah kebetulan. Tetapi, seperti kasus busur raksasa, jika tidak ada struktur serupa yang muncul dalam ribuan simulasi, ini menunjukkan signifikansi statistik yang sangat tinggi dari penemuan tersebut. Ini berarti fenomena yang diamati tersebut nyata dan memerlukan penjelasan yang mungkin berada di luar model standar. Proses yang panjang dan rumit inilah yang menjamin bahwa klaim ilmiah mengenai penemuan besar seperti ini memiliki dasar yang kuat. Setelah kita memahami cara menemukan struktur-struktur ini, mari kita ajukan pertanyaan, apa langkah selanjutnya? Masa depan seperti apa yang menanti penelitian tentang busur raksasa, giant arc, dan anomali skala besar lainnya? Sains tidak pernah berhenti, dan para astronom memiliki rencana yang dapat mengungkap misteri ini. Dalam beberapa tahun ke depan, teleskop dan survei langit baru yang jauh lebih kuat akan mulai beroperasi. Salah satu yang paling dinantikan adalah Teleskop Observatorium Vera C. Rubin di Chili. Tugas utamanya adalah melakukan survei langit selama 10 tahun yang dikenal sebagai Legacy Survey of Space and Time atau disingkat LSST. Teleskop ini akan mampu memetakan miliaran galaksi, menciptakan peta 3 dimensi, 3D, alam semesta yang paling rinci hingga saat ini. Dengan volume data sebesar itu, kita tidak hanya dapat mempelajari struktur yang sudah dikenal, seperti busur raksasa, tetapi juga menemukan banyak struktur baru lainnya. Kita akan dapat membuat sensus sejati dari megastruktur ini dan memahami apakah mereka hanya pengecualian langka atau fenomena yang umum terjadi. Hal ini memungkinkan kita menguji prediksi prinsip kosmologi dengan akurasi yang jauh lebih tinggi. Instrumen kuat lainnya adalah teleskop luar angkasa Euclid yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, ESA. Misinya adalah mempelajari geometri alam semesta gelap. Euclid akan mengukur bentuk dan distribusi galaksi dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan membantu kita tidak hanya memetakan distribusi materi, tetapi juga memahami bagaimana struktur ini tumbuh dan berevolusi seiring waktu. Dengan membandingkan peta alam semesta dari berbagai era, kita dapat melihat bagaimana struktur raksasa ini terbentuk. Apakah mereka muncul tiba-tiba, atau mereka tumbuh perlahan selama miliaran tahun? Jawaban atas pertanyaan ini dapat membantu kita memilih di antara berbagai teori, misalnya antara teori tali kosmik, cosmic strings, dan model gravitasi termodifikasi. Selain itu, metode pengamatan lainnya juga akan turut membantu. Misalnya, mempelajari radiasi latar belakang kosmik,
Cosmic Microwave Background (CMB), melalui misi luar angkasa di masa depan, akan memungkinkan kita mencari jejak yang ditinggalkan oleh struktur raksasa atau proses fisik eksotis di alam semesta awal. Dan detektor gelombang gravitasi generasi baru mungkin akan dapat secara langsung merekam riak ruang waktu yang berasal dari tali kosmik jika memang keberadaan mereka terbukti. Dengan demikian, dekade mendatang menjanjikan revolusi sejati dalam bidang kosmologi. Kita beralih dari sekadar mendeteksi anomali tunggal menuju studi sistematis terhadapnya. Busur raksasa dan kerabatnya tidak akan lagi hanya menjadi keingintahuan atau keanehan, melainkan akan menjadi objek penelitian yang mendalam. Sangat mungkin bahwa justru merekalah yang akan menunjukkan jalan menuju gambaran dunia yang baru dan lebih lengkap. Misteri tembok para dewa mungkin akan terpecahkan dalam masa hidup kita. Mari kita kembali membahas prinsip kosmologis. Sebelumnya, kita sudah cukup banyak bicara tentang bagaimana busur raksasa, Giant Arc, tampaknya melanggarnya. Namun, bagaimana jika sebenarnya prinsip ini sejak awal hanyalah penyederhanaan yang memudahkan kita, bukan sebuah kebenaran mutlak? Bagaimana jika ternyata semesta kita ini benar-benar fraktal? Gagasan tentang semesta fraktal bukanlah hal baru. Sejak abad ke-20, beberapa astronom dan matematikawan seperti Benoit Mandelbrot sudah menduga bahwa struktur penyebaran galaksi bisa jadi bersifat self-similar, mirip diri sendiri. Artinya, pola-pola yang kita lihat pada skala kecil, seperti gugus galaksi, akan terulang kembali pada skala yang lebih besar dan terus berlanjut tanpa batas. Dalam struktur fraktal, tidak ada skala yang dominan. Sejauh apapun pandangan kita mundur, kita tidak akan pernah menemukan gambaran yang benar-benar homogen. Kita akan selalu melihat gugusan dari gugusan, supergugus dari supergugus, dan seterusnya. Di alam semesta semacam ini, tidak akan ada batasan teoretis mengenai ukuran sebuah struktur. Busur raksasa, tembok besar Sloan, tembok besar Hercules Corona Borealis, semuanya hanyalah bagian atau mata rantai yang semakin besar dalam hierarki yang tak berujung ini. Gagasan ini sangat elegan dan indah. Ia meniadakan perlunya penjelasan-penjelasan yang terlalu eksotis. Megastruktur tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan properti alami yang melekat pada geometri fraktal semesta. Sayangnya, hipotesis ini menghadapi masalah serius. Mayoritas hasil pengamatan justru masih mendukung prinsip kosmologis. Contohnya adalah radiasi latar kosmik, CMB, yang mencapai kita dari segala arah, yang terbukti sangat homogen. Suhunya seragam di semua arah, dengan akurasi hingga 1/100.000. Ini adalah argumen yang sangat kuat bahwa semesta pada masa-masa awal dulunya nyaris homogen sempurna. Sulit membayangkan bagaimana tahap awal yang begitu homogen bisa berkembang menjadi struktur fraktal pada semua skala. Selain itu, survei galaksi modern seperti SDSS menunjukkan bahwa pada skala sekitar beberapa ratus juta tahun cahaya, semesta tetap mulai terlihat homogen. Fraktalitas, jika memang ada, tampaknya berhenti pada level ini. Struktur seperti busur raksasa menjadi masalah justru karena ia melanggar kecenderungan homogenitas yang telah kita amati pada skala besar. Meskipun demikian, perdebatan mengenai fraktalitas semesta terus berlanjut. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kita mungkin belum mencapai skala di mana homogenitas yang sejati itu benar-benar terlihat. Bisa jadi, skala itu jauh lebih besar dari yang kita duga selama ini. Dalam kasus seperti itu, prinsip kosmologis tidak perlu dibatalkan, melainkan hanya perlu dimodifikasi dengan menetapkan skala homogenisasi baru yang jauh lebih besar. Hal ini akan mempertahankan fondasi model standar, meskipun tentu akan memerlukan penyesuaian ulang pada beberapa parameter terkait laju pertumbuhan struktur. Jadi, mungkin busur raksasa bukanlah pelanggar, melainkan guru yang menunjukkan kepada kita skala sejati homogenitas alam semesta kita. Mari kita telaah implikasi filosofis dan pandangan dunia yang ditimbulkan oleh penemuan busur raksasa atau yang dikenal sebagai Giant Arc. Sains bukanlah sekadar tumpukan fakta dan rumus. Ia membentuk pemahaman kita tentang alam semesta dan di mana posisi kita di dalamnya. Setiap kali terjadi perubahan mendasar dalam ilmu pengetahuan, pandangan dunia kita pun ikut bergeser. Sejak era Kopernikus, sains secara konsisten telah mereduksi status kemanusiaan. Pertama, kita menyadari bumi bukanlah pusat segalanya. Kemudian, matahari hanyalah satu dari miliaran bintang di galaksi kita.
Setelah itu, galaksi kita sendiri hanyalah satu dari miliaran galaksi lain. Prinsip kosmologis adalah apoteosis ide ini, yang dikenal sebagai prinsip ketidakistimewaan. Prinsip ini menegaskan bahwa bukan hanya lokasi kita yang tidak spesial, tetapi memang tidak ada tempat istimewa sama sekali di alam semesta. Dalam skala besar, segalanya bersifat seragam. Gambaran ini melahirkan alam semesta yang, meskipun mungkin tak terhingga, terasa agak monoton, dan bisa diprediksi. Kita hanyalah penghuni sudut acak di dalam kosmos raksasa yang seragam, homogen. Penemuan busur raksasa, serta megastruktur lain, memberikan pukulan telak terhadap gambaran dunia tersebut. Jika prinsip kosmologis gugur, artinya mungkin memang ada lokasi atau arah yang istimewa di alam semesta. Alam semesta bisa jadi tidak homogen, melainkan terstruktur, bahkan mungkin memiliki pusat atau sumbu yang unik. Hal ini tidak berarti kita berada di tempat yang istimewa. Sebaliknya, kita mungkin berada di wilayah yang sangat membosankan atau kosong. Sementara di busur raksasa atau tembok besar, terdapat kehidupan kosmik yang sama sekali berbeda. Ini mengembalikan unsur misteri dan ketidakpastian dalam pandangan kita. Alam semesta kini menyerupai organisme yang kompleks dan bertingkat dengan anatominya sendiri, bukan lagi sekadar sup yang diaduk rata. Ini juga berdampak pada pencarian kita akan kehidupan di luar bumi, SETI. Jika alam semesta tidak seragam, maka kondisi untuk munculnya kehidupan mungkin juga tersebar secara tidak merata. Mungkin ada zona kehidupan raksasa, di mana konsentrasi galaksi, bintang, dan planet dengan kondisi yang cocok jauh lebih tinggi. Mencari kehidupan secara acak di alam semesta seperti ini sama saja dengan mencari oasis sambil tersesat di gurun dengan mata tertutup. Mungkin kita harus memfokuskan pencarian kita pada struktur raksasa tersebut. Di sisi lain, jika struktur ini ternyata buatan, segalanya akan benar-benar terbalik. Ini berarti kita tidak sendirian, dan bukan hanya itu, tetapi kita adalah peradaban yang sangat muda dan primitif dibandingkan dengan mereka yang mampu memodifikasi kosmos dalam skala sebesar itu. Hal ini bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah manusia, sekaligus guncangan eksistensial terbesar. Jadi, busur raksasa ini bukan sekadar objek astronomi. Ini adalah tantangan terhadap pandangan dunia yang memaksa kita untuk kembali mengajukan pertanyaan paling mendasar. Apakah sebenarnya alam semesta itu, dan siapakah kita di dalamnya? Sekarang, mari kita bahas bagaimana busur raksasa ini terhubung dengan salah satu misteri terbesar fisika modern, yaitu masalah energi gelap. Seperti yang sudah kita sebutkan, energi gelap adalah substansi hipotetis yang dipercaya bertanggung jawab atas ekspansi alam semesta yang dipercepat. Dalam model standar lambda CDM, ia direpresentasikan sebagai konstanta kosmologi atau energi vakum. Ini berarti kepadatannya konstan di sepanjang waktu dan ruang. Ia bertindak seperti anti-gravitasi, mendorong galaksi-galaksi untuk saling menjauh. Pengamatan terhadap supernova tipe 1A, radiasi latar belakang kosmik, dan struktur skala besar menguatkan adanya ekspansi yang dipercepat ini. Namun, sifat energi gelap tetaplah misterius total. Perhitungan teoretis besarnya dari fisika kuantum sangat berbeda, menyimpang dari nilai yang teramati hingga 120 tingkat besaran. Ini adalah perbedaan terbesar antara teori dan eksperimen sepanjang sejarah sains. Nah, disinilah busur raksasa memasuki panggung. Pertumbuhan struktur di alam semesta adalah hasil dari pertarungan dua kekuatan, gravitasi yang berusaha mengumpulkan materi dan energi gelap yang berusaha mendorongnya menjauh. Jika energi gelap benar-benar merupakan konstanta kosmologi, maka efek mendorongnya seharusnya menekan pertumbuhan struktur yang sangat besar. Pemodelan menunjukkan bahwa di alam semesta semacam itu, objek sebesar busur raksasa mustahil sempat terbentuk dalam waktu 13,8 miliar tahun. Namun, jika energi gelap bukan konstanta, melainkan berubah seiring waktu, gambaran kita bisa berbeda. Misalnya, jika di masa lalu selama era pembentukan busur, kepadatan energi gelap jauh lebih rendah daripada sekarang, gravitasi akan memiliki lebih banyak ruang gerak. Gravitasi bisa mengumpulkan materi menjadi konglomerat yang jauh lebih besar. Baru kemudian, di era yang lebih muda, energi gelap mungkin aktif dengan kekuatan penuh dan mulai mempercepat ekspansi alam semesta. Model-model di mana energi gelap berevolusi seperti ini disebut model kuintesensi. Keberadaan busur raksasa dapat dilihat sebagai bukti tidak langsung yang mendukung model-model semacam ini. Busur raksasa seolah-olah berkata kepada kita, "Lihatlah
Agar aku bisa muncul, di masa lalu gravitasi harus lebih kuat, yang berarti energi gelap harus lebih lemah. Tentu saja, ini bukan bukti langsung, namun ini adalah potongan penting dari teka-teki. Dengan mempelajari distribusi dan ukuran struktur terbesar di alam semesta pada berbagai era, kita bisa merekonstruksi sejarah ekspansi alam semesta dan, karenanya, memahami bagaimana energi gelap berperilaku. Busur raksasa yang terletak lebih dari 9 miliar tahun cahaya jauhnya memberi kita foto unik alam semesta di masa remajanya. Dan foto ini menunjukkan bahwa remaja itu jauh lebih berotot dan terstruktur daripada yang kita duga. Ini memaksa kita untuk meninjau kembali asumsi kita tentang kekuatan yang mengendalikan pertumbuhannya saat ini. Selain energi gelap, kosmologi masih menyimpan satu misteri gelap lain, materi gelap. Bahkan, busur raksasa kemungkinan besar terkait erat dengannya. Diperkirakan materi gelap menyumbang sekitar 27% dari total massa energi alam semesta. Materi ini tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kita hanya bisa mendeteksi keberadaannya melalui efek gravitasinya terhadap materi biasa yang terlihat. Tarikan gravitasilah dari materi gelap yang menjaga galaksi-galaksi tetap menyatu dan membentuk kerangka jaring kosmik, tempat materi normal menempel dan berkumpul. Dalam model standar, materi gelap diklasifikasikan sebagai dingin atau cold dark matter, CDM. Artinya materi ini terdiri dari partikel berat yang bergerak lambat. Model CDM sangat baik dalam menjelaskan pembentukan struktur pada skala galaksi dan gugus. Namun, ketika kita melihat pada skala terbesar, model ini mulai bermasalah karena ia gagal menjelaskan eksistensi busur raksasa. Bagaimana jika sifat materi gelap lebih kompleks? Ada model-model alternatif. Contohnya, materi gelap hangat, warm dark matter, WDM, yang terdiri dari partikel yang lebih ringan dan bergerak lebih cepat. Materi jenis ini cenderung menekan pembentukan struktur yang lebih kecil, seperti galaksi kerdil. Meskipun WDM dapat memengaruhi struktur berskala besar, dampaknya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang kita butuhkan untuk menjelaskan busur raksasa. Yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan materi gelap dapat berinteraksi dengan dirinya sendiri, atau bahkan dengan energi gelap. Dalam model standar, interaksi yang terjadi hanyalah interaksi gravitasi. Tetapi jika materi gelap memiliki interaksi lain, meskipun lemah, ini bisa memicu efek baru. Misalnya, materi gelap yang saling berinteraksi, self-interacting, dapat membentuk halo yang lebih padat dan lebih terpusat di sekitar galaksi. Sementara itu, interaksi dengan energi gelap dapat mengubah laju pertumbuhan struktur kosmik. Ada pula ide-ide yang lebih eksotis. Misalnya, materi gelap terdiri dari beberapa komponen dengan sifat yang berbeda. Atau, materi gelap dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa materi gelap sama sekali bukan partikel, melainkan manifestasi dari gravitasi yang telah dimodifikasi. Lalu, bagaimana busur raksasa dapat membantu kita memahami semua ini? Dengan mempelajari struktur detail busur, bagaimana galaksi terdistribusi di dalamnya, bagaimana kecepatan mereka, dan bagaimana distribusi gas, kita bisa mendapatkan petunjuk tentang sifat medan gravitasi yang membentuknya. Dan medan gravitasi ini sebagian besar diciptakan oleh materi gelap. Jika ternyata distribusi kepadatan materi dalam busur tidak sesuai dengan prediksi model materi gelap dingin, ini akan menjadi argumen kuat yang mendukung teori-teori alternatif. Contohnya, jika kepadatan di pusat filamen jauh lebih rendah dari yang diperkirakan, itu bisa mengindikasikan keberadaan materi gelap hangat atau materi gelap yang saling berinteraksi. Singkatnya, busur raksasa bukan hanya tantangan terhadap prinsip kosmologi, tetapi juga laboratorium unik untuk meneliti sifat dasar materi gelap. Ukurannya yang sangat besar justru memperkuat penyimpangan apapun dari model standar, membuatnya lebih mudah dideteksi oleh teleskop kita. Mari kita bahas satu aspek penting yang sejauh ini belum kita sentuh. Busur raksasa, Giant Arc, ini tidak sekadar melayang di antariksa. Ia terletak pada lokasi yang sangat spesifik dan menarik di langit, yaitu di konstelasi Bootes, si Gembala. Dan penempatan ini tampaknya bukan hanya kebetulan semata. Tepat di arah ini, di konstelasi Bootes, terdapat anomali terkenal lainnya. Kekosongan Bootes, Bootes Void, atau sering disebut juga kehampaan agung.
Ini adalah wilayah ruang angkasa raksasa yang hampir berbentuk bola, dengan diameter sekitar 3,30 juta tahun cahaya, dan nyaris tidak memiliki galaksi sama sekali. Seandainya galaksi kita berada di pusat kekosongan ini, kita mungkin baru akan menyadari keberadaan galaksi lain sekitar tahun 1960-an. Kepadatan materi di kekosongan Botes sangatlah rendah, sehingga keberadaannya juga menimbulkan tantangan tertentu bagi kosmologi standar, meskipun tidak seserius tantangan yang diajukan oleh busur raksasa. Nah, ini bagian yang paling menarik. Busur raksasa terletak kurang lebih pada garis pandang yang sama dengan kekosongan Botes, tetapi jaraknya jauh lebih jauh. Busur raksasa berjarak 9,2 miliar tahun cahaya, sementara kekosongan Botes hanya sekitar 700 juta tahun cahaya. Sekilas, tampaknya tidak ada hubungan fisik di antara keduanya. Namun, dalam ilmu kosmologi, kebetulan arah seperti ini selalu memicu rasa penasaran. Apakah ada hubungan fisik? Kemungkinan besar tidak, mengingat perbedaan jarak yang sangat masif. Tapi, mungkinkah ini mengindikasikan bahwa arah tertentu di alam semesta ini memiliki keistimewaan? Bahwa di arah ini, struktur alam semesta secara keseluruhan jauh lebih kontras, dengan kekosongan yang lebih besar dan dinding materi yang lebih masif. Hal ini bisa jadi terkait dengan fluktuasi kepadatan materi yang sudah ada sejak awal. Setelah peristiwa Big Bang, mungkin di arah ini terjadi fluktuasi positif yang sangat besar, yang kemudian berkembang menjadi busur raksasa, dan fluktuasi negatif yang juga sangat besar, yang kini kita kenal sebagai kekosongan Botes. Ini membawa kita kembali pada gagasan bahwa alam semesta mungkin tidak sepenuhnya isotropik, seragam ke segala arah. Ada kemungkinan bahwa alam semesta memiliki sumbu tertentu, di mana struktur kosmik terbentuk lebih aktif. Beberapa penelitian tentang radiasi latar belakang kosmik bahkan mengisyaratkan adanya sumbu istimewa semacam itu, yang dijuluki Axis of Evil, sumbu kejahatan, karena bertentangan dengan prinsip kosmologi standar. Dan sumbu ini, menurut beberapa data, menunjuk ke arah yang kurang lebih sama. Tentu saja, semua ini bisa jadi hanya serangkaian kebetulan. Namun, ketika kebetulan terlalu sering terjadi, para ilmuwan mulai mencari pola. Kedekatan dua objek yang sangat berbeda tetapi sama-sama anomali di langit, busur yang sangat padat dan jauh, serta kekosongan yang sangat hampa dan dekat, adalah misteri lain yang harus kita pecahkan. Mungkin keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dua manifestasi dari satu proses tunggal yang belum kita ketahui, yang membentuk struktur dunia kita pada skala paling agung. Kita sudah membahas banyak hipotesis, mulai dari yang ilmiah hingga yang paling fantastis. Tapi, mari kita ajukan pertanyaan, bagaimana jika selama ini kita salah melihat? Bagaimana jika busur raksasa itu sebenarnya hanya semacam ilusi optik? Di luar angkasa, ada fenomena yang bisa menciptakan ilusi struktur di tempat yang sebenarnya kosong. Yang utama dari fenomena ini adalah gravitational lensing atau pelensaan gravitasi. Menurut teori relativitas umum Einstein, objek masif, seperti gugusan galaksi, akan melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Cahaya dari objek yang lebih jauh, saat melewati lensa ini, juga akan ikut melengkung. Akibatnya, kita bisa melihat citra galaksi-galaksi jauh yang terdistorsi, diperbesar, atau bahkan terlihat berlipat ganda. Mungkinkah pelensaan gravitasi menciptakan ilusi busur raksasa? Misalnya, jika di antara kita dan busur itu terdapat gugusan materi gelap yang masif tapi tidak terlihat, gugusan itu bisa mendistorsi cahaya dari galaksi latar belakang. Jika gugusan ini berbentuk memanjang, seperti silinder, gugusan itu bisa meregangkan citra galaksi latar, sehingga tampak membentuk busur. Secara teori, ini mungkin saja terjadi. Para astronom yang menemukan busur ini tentu saja sudah mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Mereka sudah memeriksa peta distribusi materi yang terlihat di latar depan dan tidak menemukan calon kuat sebagai lensa gravitasi sekuat itu. Tentu, lensanya bisa saja sebagian besar terdiri dari materi gelap dan tidak terlihat. Namun, untuk kasus ini, lensa tersebut harus memiliki massa yang sangat luar biasa dan bentuk yang sangat spesifik agar bisa menciptakan efek sebesar ini. Probabilitas terjadinya hal seperti itu juga sangatlah kecil. Selain itu, metode yang digunakan untuk menemukan busur, yaitu analisis garis serapan dalam spektrum kuasar,
cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh efek pelensaan gravitasi dibandingkan jika kita mengamati galaksi secara langsung. Garis serapan ini dibuat oleh gas yang terdistribusi jauh lebih menyebar dan akan jauh lebih sulit untuk mengumpulkannya menjadi busur ilusi menggunakan lensa. Ada kemungkinan lain yang lebih halus, yaitu pergerakan kita melintasi alam semesta. Tata surya kita bergerak relatif terhadap pusat galaksi. Galaksi kita bergerak di dalam grup lokal. Grup lokal bergerak menuju gugus Virgo. Dan seluruh bagian alam semesta kita ini bergerak menuju apa yang disebut Great Attractor. Semua pergerakan ini menciptakan efek Doppler yang memengaruhi pergeseran merah, redshift, yang kita ukur, dan otomatis juga memengaruhi perhitungan jarak ke galaksi. Jika pergerakan lokal kita sangat kompleks, hal itu bisa menimbulkan kesalahan sistematis dalam peta 3 dimensi kita, sehingga menciptakan struktur palsu. Namun, efek-efek ini sudah dipelajari dengan baik dan selalu diperhitungkan dalam analisis data. Dan kecil kemungkinannya efek ini dapat menciptakan struktur sebesar dan sekoheren busur raksasa. Jadi meskipun hipotesis ilusi tidak bisa sepenuhnya kita singkirkan, sebagian besar ilmuwan setuju bahwa busur raksasa adalah struktur fisik yang nyata. Dan masalah keberadaannya adalah masalah nyata bagi kosmologi, bukan sekadar permainan cahaya dan gravitasi. Mari kita kembali membahas skala Kardashev dan konsep astroengineering. Kita telah membahas peradaban hipotetis tipe 4 yang beroperasi di skala antar galaksi. Namun, wujud apa yang sebenarnya mungkin dimiliki oleh ciptaan mereka? Mari kita berfantasi sedikit lebih terperinci. Salah satu penerapan astroengineering yang paling jelas adalah pengumpulan energi. Peradaban tipe 3 mungkin saja sudah mengelilingi semua bintang di galaksi mereka dengan Dyson Sphere. Lalu, bagaimana dengan peradaban tipe 4? Mereka bisa memanfaatkan energi dari lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Atau yang lebih dahsyat lagi, mereka bisa belajar mengumpulkan energi dari gas antar galaksi. Meskipun sangat encer, namun dalam volume filamen jaring kosmik yang sangat besar, gas ini mengandung materi dalam jumlah yang sangat kolosal. Giant arcs, yang posisinya tepat di sepanjang filamen seperti itu, bisa menjadi kolektor raksasa bagi materi ini. Mungkin galaksi-galaksi di dalamnya bukanlah sekadar kluster acak, melainkan pembangkit listrik yang terhubung dalam satu jaringan untuk memproses hidrogen antar galaksi. Kemungkinan tujuan lainnya adalah komputasi atau perhitungan. Ada konsep komputronium, yaitu materi hipotetis yang dioptimalkan untuk kalkulasi. Sebuah kecerdasan super bisa mengubah seluruh bintang dan galaksi menjadi klaster komputasi raksasa. Contohnya dengan menciptakan otak matrioska. Dyson Sphere berlapis-lapis di sekitar bintang, di mana setiap lapisan menggunakan panas dari lapisan sebelumnya untuk keperluan perhitungan. Dalam skala galaksi, ini bisa menjadi komputer galaksi tunggal. Dan dalam skala Giant Arc, ini adalah jaringan komputasi antar galaksi. Mungkin Arco itu adalah hard disk raksasa yang menyimpan sejarah alam semesta, atau superkomputer yang memodelkan masa depan, atau sedang memecahkan masalah yang sama sekali tidak dapat kita pahami. Ide ketiga adalah transportasi. Bagi peradaban yang beroperasi di antara galaksi, kecepatan cahaya tentu menjadi batasan serius. Mereka mungkin sudah belajar memanipulasi ruang waktu, menciptakan wormhole atau koridor warp. Giant Arc bisa jadi adalah jalan tol antar galaksi. Sebuah jaringan terowongan ruang waktu yang stabil yang menghubungkan puluhan galaksi. Bentuknya yang menyerupai jembatan atau lengkungan, arc, dalam konteks ini terlihat sangat simbolis. Tentu saja, semua ini murni fiksi ilmiah. Kita tidak melihat satupun tanda aktivitas semacam ini. Tidak ada emisi inframerah anomali dari Dyson Sphere, tidak ada sinyal aneh. Namun, bisa jadi kita hanya tidak tahu apa yang harus dicari. Teknologi peradaban tipe 4 akan sulit dibedakan dari sihir atau fenomena alam. Mungkin mereka telah belajar beroperasi tanpa kehilangan energi, atau komunikasi mereka terjadi di dimensi yang sama sekali tidak dapat kita akses. Garis pemikiran ini berguna bukan untuk membuktikan keberadaan dewa, melainkan untuk memperluas pemahaman kita tentang apa yang secara prinsip mungkin terjadi di alam semesta. Ini adalah pengingat bahwa ketiadaan bukti bukanlah bukti ketiadaan, dan bahwa di kosmos mungkin tersembunyi hal-hal yang melampaui tidak hanya teknologi kita, tetapi juga melampaui daya imajinasi kita. Sekarang, mari kita tinjau masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
Bukan dari sudut fisika atau astronomi, melainkan dari sisi metodologi sains itu sendiri. Bagaimana sebenarnya komunitas ilmiah menyikapi anomali semacam ini? Proses ini sangatlah penting dan menjadi indikator kuat tentang cara kerja sains. Reaksi awal terhadap penemuan seperti busur raksasa, giant arc, hampir selalu berupa skeptisisme yang sehat. Mayoritas ilmuwan tidak akan terburu-buru membuang teori-teori yang sudah mapan. Mereka cenderung berasumsi bahwa kemungkinan besar telah terjadi kesalahan, entah kesalahan dalam pengamatan, kesalahan dalam pengolahan data, atau kesalahan dalam analisis statistik. Ini adalah pendekatan yang tepat dan sangat diperlukan. Sains harus bersifat konservatif. Jika tidak, ia hanya akan menjadi kumpulan klaim sensasional yang belum teruji kebenarannya. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan para rekan ilmuwan adalah menyerang penemuan tersebut dari segala penjuru. Mereka mencari kelemahan dalam metodologinya. Mereka mengajukan interpretasi data alternatif yang tidak menuntut kita untuk meninggalkan model standar. Mereka juga mencoba mereproduksi hasil tersebut menggunakan data yang berbeda atau melalui metode lain. Proses uji ketahanan ini mungkin terasa tidak menyenangkan bagi para penemu, namun sangat mutlak diperlukan bagi kemajuan sains. Jika penemuan ini mampu bertahan dari semua kritik, dan jika kelompok-kelompok independen mengonfirmasi keberadaannya, maka skeptisisme perlahan-lahan akan berganti menjadi minat. Para ilmuwan mulai menanggapi anomali tersebut dengan serius. Inilah saatnya tahap perumusan hipotesis dimulai. Muncul berbagai artikel yang menawarkan penjelasan berbeda, mulai dari yang paling konservatif hingga yang paling radikal. Beberapa pihak berusaha memasukkan anomali ini ke dalam teori yang sudah ada dengan sedikit memodifikasinya, sementara yang lain mengusulkan paradigma yang benar-benar baru. Konferensi ilmiah, debat, dan perdebatan sengit pun dimulai. Tahap ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sains tidak mencapai konsensus dengan cepat. Dalam kasus busur raksasa, kita berada tepat di tahap ini sekarang. Penemuan ini masih sangat baru, dilakukan pada tahun 2021. Ia memang sudah melewati pemeriksaan awal dan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang melalui proses peer review. Namun, ia masih harus melewati ujian waktu dan data baru. Banyak kosmolog masih berharap bahwa penemuan ini hanya merupakan kesalahan sistematis yang sangat licik atau fluktuasi statistik semata. Tetapi, semakin banyak data yang muncul dari teleskop-teleskop baru, dan jika data tersebut terus mengonfirmasi keberadaan busur dan struktur serupa lainnya, maka tekanan pada model kosmologi standar akan semakin besar. Pada titik tertentu, jika kuantitas dan kualitas bukti telah mencapai masa kritis, maka dapat terjadi apa yang oleh filsuf sains Thomas Kuhn disebut sebagai pergeseran paradigma. Teori lama tidak hanya akan dimodifikasi, melainkan akan digantikan oleh teori baru yang mampu menjelaskan seluruh rangkaian observasi, baik yang lama maupun yang baru, secara lebih baik. Inilah yang disebut revolusi ilmiah. Busur raksasa sangat mungkin merupakan salah satu dorongan awal yang dapat memicu revolusi semacam itu dalam kosmologi di abad ke-21. Mari kita bahas bagaimana penemuan busur raksasa, giant arc, ini memengaruhi salah satu pertanyaan paling mendasar bagi umat manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Pertanyaan ini menjadi inti dari apa yang kita sebut sebagai paradoks Fermi. Inti paradoksnya sederhana. Alam semesta ini begitu luas dan tua, berisi miliaran galaksi dengan triliunan bintang. Tampaknya kondisi untuk kehidupan bukanlah sesuatu yang langka atau unik. Ini berarti seharusnya kehidupan cerdas sudah muncul di banyak lokasi. Beberapa peradaban ini seharusnya sudah jauh lebih tua dan lebih maju secara teknologi daripada kita. Lalu, mengapa kita tidak melihat satu pun jejak mereka? Tidak ada sinyal radio, tidak ada wahana antariksa, tidak ada megastruktur astrorekayasa. Kemana perginya mereka semua? Tanya Enrico Fermi. Ada banyak sekali solusi yang diajukan untuk paradoks ini. Mungkin kehidupan itu langka, mungkin kehidupan cerdas itu langka. Mungkin peradaban akan memusnahkan diri sendiri sebelum sempat menjelajah angkasa. Inilah yang disebut hipotesis saringan besar atau Great Filter. Mungkin mereka memang tidak mau berkomunikasi dengan kita. Atau mungkin saja kita hanya mencari di tempat dan objek yang salah. Disinilah busur raksasa menawarkan beberapa sudut pandang baru yang menarik. Pertama, jika prinsip kosmologis tidak berlaku, yang berarti alam semesta tidak homogen, maka seperti yang sudah kita diskusikan, kehidupan juga bisa saja terdistribusi secara tidak merata.
Mungkin bagian alam semesta tempat kita berada adalah provinsi atau Siberia kosmik yang terpencil, di mana kondisi untuk muncul dan berkembangnya peradaban kompleks tidak mendukung. Sementara kehidupan ibu kota, alam semesta mungkin berpusat di sekitar busur raksasa, di mana kepadatan galaksi, materi, dan mungkin elemen-elemen penting untuk kehidupan jauh lebih tinggi. Dalam skenario ini, kita tidak melihat mereka hanya karena jaraknya yang sangat jauh dan kita hidup di dalam zona senyap. Kedua, mari kita kembali pada gagasan astrorekayasa. Paradoks Fermi berpendapat bahwa kita seharusnya melihat jejak aktivitas dari super peradaban. Tapi bagaimana jika kita benar-benar melihatnya, namun kita tidak menyadarinya? Bagaimana jika busur raksasa itu sendiri adalah salah satu jejak tersebut? Kita mencari sinyal radio, padahal mereka membangun struktur dengan ukuran miliaran tahun cahaya. Skala operasi mereka mungkin sangat besar, sehingga kita justru menganggapnya sebagai fenomena alam biasa. Ini akan menjadi bentuk tertinggi dari kamuflase kosmik. Bukan bersembunyi, melainkan sebaliknya, menjadi begitu besar dan begitu jelas sampai tidak ada yang terpikir untuk menganggapnya sebagai buatan. Solusi untuk paradoks Fermi ini bisa kita sebut sebagai hipotesis kejelasan. Mereka tidak bersembunyi, mereka ada di mana-mana. Seluruh struktur skala besar alam semesta adalah kebun mereka, kota mereka, atau bahkan komputer mereka. Sementara kita hanyalah semut yang merayap di atas aspal dan bertanya-tanya mengapa polanya begitu aneh. Ide ini tentu saja sangat spekulatif dan sedikit menakutkan. Tetapi ini memaksa kita untuk merenungkan bahwa pendekatan antroposentris kita dalam mencari kecerdasan luar angkasa mungkin pada dasarnya keliru. Kita mencari makhluk yang mirip dengan kita. Padahal, mungkin kita harus mulai mencari sesuatu yang sama sekali tidak mirip dengan apapun yang bisa kita bayangkan. Mari kita bahas satu aspek penting lain, waktu. Busur raksasa yang kita amati ini sudah ada sejak lebih dari 9 miliar tahun yang lalu. Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi pada busur ini sepanjang waktu tersebut? Ini adalah pertanyaan krusial, karena jawabannya bisa mengungkap sifat sebenarnya dari busur ini. Alam semesta itu tidak statis, ia terus mengembang, dan struktur-struktur di dalamnya pasti berevolusi. Dalam kurun waktu 9 miliar tahun, 2 kali lipat usia tata surya kita, banyak hal yang mungkin sudah terjadi pada busur raksasa ini. Skenario pertama, jika busur raksasa adalah struktur yang terikat secara gravitasi, maka selama 9 miliar tahun itu, gravitasi pasti telah menjalankan tugasnya. Galaksi-galaksi di dalamnya seharusnya terus saling tarik-menarik. Seharusnya struktur ini menjadi lebih padat dan kompak. Mungkin struktur ini sudah runtuh menjadi gugus supergalaksi raksasa. Jika hipotesis ini benar, kita seharusnya bisa melihat struktur serupa yang lebih tua dan matang di alam semesta yang lebih dekat dengan kita. Namun sejauh ini kita belum menemukannya. Struktur terbesar di alam semesta terdekat, seperti tembok besar Sloan, masih berbentuk filamen memanjang, bukan objek yang kompak. Skenario kedua, jika busur ini tidak terikat secara gravitasi, melainkan hanya susunan galaksi yang kebetulan selaras atau hasil dari proses alam semesta purba seperti senar kosmik, maka nasibnya akan berbeda. Ekspansi alam semesta yang dipercepat, yang disebabkan oleh energi gelap, cenderung memisahkan semua struktur yang tidak cukup kuat terikat oleh gravitasi. Selama 9 miliar tahun, energi gelap seharusnya sudah memberikan dampak yang signifikan pada busur raksasa. Energi gelap mungkin telah meregangkan busur ini, membuatnya kurang terlihat. Galaksi-galaksi penyusunnya mungkin sudah menyebar terlalu jauh, sehingga saat ini kita tidak lagi bisa mengenalinya sebagai satu kesatuan struktur. Jika ini yang terjadi, kita sedang melihat busur ini pada momen unik dalam sejarahnya, yaitu saat ia berada pada ekspresi maksimumnya. Ini bisa menjelaskan mengapa kita tidak melihat struktur raksasa serupa di alam semesta terdekat. Mereka sudah terurai akibat energi gelap. Ide ini memiliki konsekuensi menarik. Ini berarti bahwa alam semesta di masa lalu jauh lebih terstruktur daripada saat ini. Dan di masa depan, alam semesta akan menjadi lebih homogen dan kosong, karena energi gelap akan memisahkan segalanya, kecuali gugus galaksi yang terikat kuat oleh gravitasi. Sayangnya, kita tidak bisa mempercepat waktu ke depan untuk melihat nasib busur raksasa. Namun, kita bisa mempelajari struktur-struktur lain pada jarak yang berbeda, dengan kata lain, pada era yang berbeda.
Dengan membuat foto alam semesta pada berbagai tahap evolusinya, kita dapat membangun model tentang bagaimana struktur semacam ini dilahirkan, bertahan, dan kemudian menghilang. Ini akan membantu kita memahami kekuatan mana yang mendominasi nasib mereka, kekuatan pencipta dari gravitasi, atau kekuatan perusak dari energi gelap. Dan ini, pada gilirannya, akan mendekatkan kita pada pengungkapan asal-usul busur raksasa. Mari kita kembali lagi ke hipotesis paling awal yang pernah kita diskusikan, faktor keacakan statistik. Kita tahu, peluang terjadinya sangatlah kecil, 1/100.000. Tapi, apa sebenarnya arti angka ini? Dan, seberapa jauh kita bisa mempercayainya? Menghitung signifikansi statistik dalam kosmologi adalah pekerjaan yang sangat rumit. Untuk menentukan seberapa langka sebuah objek, kita harus membandingkannya dengan sesuatu. Idealnya, kita ingin memiliki banyak alam semesta, lalu melihat di berapa banyak dari mereka struktur aneh ini muncul. Namun, kita hanya punya satu alam semesta. Oleh karena itu, para ilmuwan harus menggunakan simulasi komputer. Mereka menciptakan kotak alam semesta virtual, memasukkan hukum fisika yang kita ketahui, seperti teori relativitas umum, serta sifat materi gelap dan energi gelap dari model lambda CDM. Mereka kemudian menetapkan kondisi awal yang mirip dengan pasca Big Bang dan menjalankan simulasinya. Komputer akan mengembangkan alam semesta virtual ini selama miliaran tahun, dan kita melihat apa hasilnya. Proses ini kemudian diulang ribuan kali dengan sedikit perbedaan kondisi awal. Hasilnya, kita mendapatkan sebuah himpunan statistik dari alam semesta virtual. Dari himpunan inilah kita mencari struktur yang mirip dengan busur raksasa. Angka 1/100.000 itu diperoleh persis dengan cara ini. Artinya, dari 100.000 simulasi, tidak ada satupun yang menghasilkan struktur serupa. Tapi, ada beberapa tantangan atau perangkap di sini. Pertama, simulasi kita mungkin tidak lengkap. Kita hanya memasukkan fisika yang sudah kita ketahui. Jika ada proses yang tidak kita sadari beroperasi di alam semesta nyata, misalnya adanya cosmic strings, jelas simulasi tidak akan bisa mereproduksinya. Jika demikian, perbandingannya menjadi tidak valid. Kedua, ada masalah yang disebut look elsewhere effect, atau efek pencarian di tempat lain. Kita menemukan strukturnya dulu, baru kemudian kita menilai kemungkinannya. Ini sama saja dengan menggambar target di sekeliling anak panah yang sudah menancap di dinding, lalu mengklaim betapa akuratnya tembakan kita. Mungkin ada banyak jenis struktur aneh dan tidak mungkin lainnya di alam semesta, dan busur raksasa hanyalah salah satunya. Jika kita memperhitungkan kemungkinan munculnya anomali apapun, bukan hanya anomali jenis ini, maka probabilitas keseluruhannya mungkin tidak terlalu rendah. Ilmuwan berusaha memperhitungkan efek ini, tapi itu sangat sulit. Ketiga, definisi apa itu struktur itu sendiri bisa jadi ambigu. Bagaimana kita memutuskan di mana satu struktur berakhir dan yang lain dimulai? Algoritma pencarian yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Mungkin busur raksasa bukanlah objek tunggal, melainkan hanya bagian dari filamen yang jauh lebih besar, namun kurang padat, yang belum bisa dideteksi oleh algoritma kita. Semua ini tidak berarti bahwa perhitungan probabilitas itu tidak bisa dipercaya. Para ilmuwan yang melakukannya adalah profesional dan mereka berusaha memperhitungkan semua faktor ini. Namun, ini berarti kita harus menyikapi angka-angka tersebut dengan hati-hati. Mereka adalah indikasi kuat adanya masalah, tapi bukan bukti mutlak. Keputusan akhir hanya akan diberikan oleh pengamatan di masa depan. Jika kita menemukan 10 lagi struktur mustahil semacam ini, maka tidak ada lagi alasan statistik yang bisa membantu. Kita harus mengakui bahwa model kita yang salah. Selain busur raksasa, giant arc, ada anomali-anomali lain dalam struktur skala besar yang, meskipun tidak terlalu terkenal, turut menggerogoti prinsip kosmologi. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Salah satu misteri tersebut adalah apa yang disebut bintik dingin CMB, CMB cold spot. Ini adalah area luas dalam radiasi latar belakang kosmik, CMB, yang suhunya anomali, jauh lebih dingin daripada lingkungan sekitarnya. Bintik ini sangat besar, membentang hingga beberapa derajat di langit. Model standar memprediksi bahwa fluktuasi suhu dalam CMB harus acak, dan probabilitas munculnya bintik sebesar dan sedingin ini sangatlah kecil. Salah satu penjelasan yang diajukan adalah adanya super void raksasa
Area luas dengan kepadatan materi yang sangat rendah, yang terletak di sepanjang garis pandang kita menuju bintik dingin tersebut. Ketika foton CMB melewati void semacam itu, mereka kehilangan sedikit energi, efek Sachs-Wolf, dan inilah yang membuat area langit itu tampak lebih dingin. Dan benar saja, supervoid Eridanus memang ditemukan di arah tersebut. Namun, menurut perhitungan, void tersebut tidak cukup besar dan kosong untuk menjelaskan seluruh anomali yang teramati. Sebagian besar dingin itu tetap tak terjelaskan. Beberapa ilmuwan berhipotesis bahwa bintik dingin tersebut mungkin merupakan jejak tabrakan alam semesta kita dengan alam semesta paralel lain dalam kerangka teori multisemesta. Anomali lain adalah fenomena penjajaran kuasar, quasar alignment. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sumbu rotasi lubang hitam supermasif di pusat-pusat kuasar yang terpisah miliaran tahun cahaya ternyata tidak acak. Sumbu-sumbu tersebut cenderung sejajar satu sama lain dan juga sejajar dengan struktur skala besar tempat mereka berada. Ini sungguh aneh. Sulit membayangkan mekanisme apa yang dapat menyinkronkan rotasi objek-objek yang dipisahkan oleh jarak sejauh itu. Gravitasi terlalu lemah untuk melakukan hal tersebut. Mungkin ini terkait dengan kondisi awal di alam semesta, misalnya adanya medan magnet global atau bahkan rotasi dari alam semesta itu sendiri di masa-masa awal. Tetapi, kedua hipotesis ini bertentangan dengan model standar. Ada lagi misteri aliran galaksi. Pengamatan menunjukkan bahwa seluruh gugus galaksi bergerak dengan kecepatan anomali tinggi ke arah yang sama, seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang sangat masif di luar batas alam semesta yang kita amati. Fenomena ini dijuluki aliran gelap, dark flow. Keberadaannya masih menjadi subjek perdebatan sengit dengan hasil penelitian yang seringkali kontradiktif. Namun, jika aliran gelap ini nyata, itu akan menjadi pelanggaran langsung terhadap prinsip kosmologi. Semua anomali ini, bintik dingin, penjajaran kuasar, aliran gelap, dan tentu saja struktur raksasa seperti busur, menggambarkan gambaran yang sama. Sebuah gambaran tentang alam semesta yang jauh lebih aneh, misterius, dan terstruktur daripada yang selama ini kita yakini. Anomali-anomali ini bagaikan retakan-retakan kecil pada dinding mulus model kosmologi standar. Dan setiap retakan ini bisa menjadi awal dari keruntuhan besar teori lama dan pembangunan teori yang baru. Mari kita kembali pada Alexia Lopez, mahasiswa pasca sarjana yang membuat penemuan menakjubkan ini. Kisahnya adalah contoh nyata bagaimana penemuan-penemuan besar terjadi dalam sains modern. Ini sudah bukan zamannya lagi para jenius penyendiri melihat ke teleskop di observatorium mereka. Saat ini, sains adalah tentang bekerja dengan data, terutama data dalam jumlah raksasa. Proyek tempat Alexia bekerja adalah Sloan Digital Sky Survey, atau disingkat SDSS. Selama 20 tahun, proyek ini telah mengumpulkan informasi tentang ratusan juta objek astronomi. Data SDSS ini bersifat terbuka. Setiap ilmuwan, bahkan siapapun yang tertarik, bisa mengunduhnya dan mencoba menemukan sesuatu yang baru di dalamnya. Alexia Lopez sedang menganalisis data ini untuk tesis disertasinya. Tugasnya adalah mempelajari struktur berskala besar menggunakan kuasar. Seperti yang sudah kita bahas, dia menggunakan metode yang didasarkan pada analisis garis serapan magnesium terionisasi. Metode ini memungkinkan pemetaan distribusi gas dan secara umum materi pada jarak yang sangat jauh. Bayangkan pekerjaannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dihabiskan di depan komputer. Menulis kode untuk memproses data, memperbaiki algoritma, memvisualisasikan hasilnya. Dan pada suatu hari yang tak terduga, di salah satu visualisasi tersebut, dia melihat sebuah busur. Sebuah struktur yang seharusnya tidak ada di sana. Reaksi pertamanya seperti yang dia ceritakan dalam wawancara adalah, "Saya pasti melakukan kesalahan. Ini pasti bug di kode saya." Dia mulai memeriksa ulang semuanya. Berulang kali, dia berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya, Profesor Roger Claus, dan rekan-rekan lain di universitas. Mereka awalnya juga skeptis. Mereka mencari kemungkinan artefak atau kesalahan sistematis yang bisa menciptakan ilusi struktur tersebut. Namun, semakin mereka memeriksa, semakin mereka yakin bahwa struktur itu nyata. Mereka melakukan tes statistik yang menunjukkan bahwa probabilitas kemunculan konfigurasi semacam itu secara kebetulan sangatlah kecil.
Hanya setelah semua kerja keras yang teliti dan tak terlihat oleh publik ini, barulah mereka berani menulis artikel ilmiah dan mengumumkan penemuan mereka. Kisah ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, penemuan besar dapat dibuat oleh ilmuwan muda, bahkan oleh mahasiswa pasca sarjana. Kuncinya adalah pandangan yang segar, ketekunan, dan penguasaan metode analisis data modern. Kedua, sains menjadi semakin demokratis. Data terbuka memungkinkan ilmuwan dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam penelitian, bukan hanya mereka yang memiliki akses ke teleskop terbesar. Ketiga, ini adalah kisah tentang pentingnya keraguan dan kritik diri dalam sains. Reaksi pertama ilmuwan sejati terhadap hasil yang anomali seharusnya bukan eureka, melainkan di mana letak kesalahan saya? Dan hanya setelah melewati ujian keraguan, sebuah penemuan akan mendapatkan nilai sejatinya. Kisah Alexia Lopez adalah contoh yang menginspirasi bagi semua orang yang berkecimpung di dunia sains. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam data yang tampaknya paling banyak dipelajari, mungkin tersembunyi harta karun yang mampu membalikkan pemahaman kita tentang alam semesta. Kita hanya perlu tahu cara melihatnya. Bagaimana jika kita mencoba melihat misteri busur raksasa dari sudut pandang prinsip antropik? Ini adalah salah satu prinsip yang paling kontroversial, namun di saat yang sama paling menarik dalam fisika dan filsafat. Prinsip antropik dalam formulasi lemahnya menyatakan, kita mengamati alam semesta seperti apa adanya, karena hanya di alam semesta seperti inilah seorang pengamat, yaitu kita bisa muncul. Dengan kata lain, syarat-syarat yang diperlukan untuk keberadaan kita membatasi seperti apa alam semesta yang dapat kita amati. Contohnya, kita mengamati alam semesta di mana konstanta fundamental, seperti kecepatan cahaya dan konstanta gravitasi, memiliki nilai yang sangat spesifik. Jika nilai-nilai itu sedikit saja berbeda, bintang, planet, karbon, dan tentu saja kita tidak akan bisa terbentuk. Prinsip antropik berpendapat bahwa ini bukanlah hal yang mengejutkan. Mungkin ada multisemesta, banyak alam semesta lain dengan hukum fisika yang berbeda, tetapi kita, berdasarkan definisinya, hanya bisa hidup dan mengamati yang layak huni. Lantas, bagaimana ini bisa diterapkan pada busur raksasa? Mungkin keberadaan struktur-struktur raksasa ini bukanlah sebuah anomali, melainkan prasyarat mutlak untuk munculnya kehidupan cerdas. Kedengarannya aneh, tapi mari kita kembangkan gagasan ini. Pembentukan galaksi, bintang, dan planet membutuhkan kepadatan materi tertentu. Di area alam semesta yang terlalu kosong, void, kehidupan mustahil muncul. Barangkali untuk memunculkan bukan sekadar kehidupan, melainkan peradaban teknologi yang sangat maju, dibutuhkan kondisi yang bahkan lebih spesifik lagi. Contohnya, periode stabilitas yang panjang, perlindungan dari bencana kosmik, seperti ledakan supernova atau semburan sinar gamma yang terlalu dekat, serta kelimpahan unsur berat. Mungkinkah kondisi seperti itu hanya tercipta di dalam, atau di perbatasan, struktur-struktur raksasa, seperti filamen dan dinding kosmik? Lingkungan yang padat bisa mempercepat pengayaan kimiawi galaksi, sementara medan gravitasi dari struktur itu bisa menstabilkan orbit mereka. Jika ini benar, maka kita, sebagai pengamat yang cerdas, memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk muncul justru di alam semesta yang memiliki struktur berskala besar seperti ini. Kita mengamati busur raksasa hanya karena di alam semesta homogen yang diprediksi oleh model standar, kita tidak akan pernah ada. Gagasan ini mengalihkan fokus dari pertanyaan, mengapa busur itu ada, menjadi mengapa kita ada untuk mengamatinya? Ide ini memang tidak menjelaskan mekanisme fisik penciptaan busur, tetapi menawarkan kerangka filosofis untuk keberadaannya. Tentu saja prinsip antropik memiliki banyak kritikus. Prinsip ini dituduh sulit dibuktikan kesalahannya, non-falsifiable, dan sering dianggap sebagai penjelasan malas. Alih-alih mencari mekanisme fisik, kita hanya mengatakan, memang harus begitu, kalau tidak, kita tidak akan berada di sini. Meskipun demikian, sebagai eksperimen pemikiran, ini sangat berguna. Prinsip ini memaksa kita untuk merenungkan hubungan mendalam antara hukum kosmologi dan keberadaan kita sendiri. Mungkin kita dan busur raksasa adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dua manifestasi dari alam semesta yang entah bagaimana disetel untuk melahirkan kompleksitas dan kecerdasan. Mari kita coba bayangkan, bagaimana kira-kira langit akan terlihat seandainya kita berada di dalam struktur kosmik yang disebut busur raksasa. Tentu, pemahaman kita tentang alam semesta akan sangat berbeda. Saat ini, ketika kita menatap langit malam dari bumi,
Kita melihat galaksi kita, Bima Sakti, sebagai pita cahaya yang melintang. Sementara galaksi-galaksi lain hanya terlihat seperti bintik-bintik kabur, bahkan dengan teleskop terkuat sekalipun. Pada skala besar, distribusi bintik-bintik ini terlihat cukup merata. Namun, seandainya galaksi kita adalah bagian dari busur raksasa, pemandangannya akan berubah drastis. Pertama, kepadatan galaksi di langit akan jauh lebih tinggi, tapi hanya pada arah tertentu. Di sepanjang sumbu busur itu, kita tidak akan melihat galaksi-galaksi terpisah, melainkan seperti sungai galaksi yang tak terputus. Langit di arah itu akan bermandikan cahaya yang menyebar dari miliaran bintang galaksi tetangga. Ini akan menyerupai Bima Sakti raksasa yang melengkung, namun bukan terbuat dari bintang, melainkan seluruh galaksi. Boleh jadi, malam di planet seperti itu tidak akan pernah benar-benar gelap. Kedua, di arah yang tegak lurus terhadap busur, langit justru akan jauh lebih gelap dan hampa dibanding langit kita. Kita akan menatap langsung ke dalam kehampaan raksasa atau voids yang memisahkan filamen-filamen jaring kosmik. Ini akan menciptakan kontras yang luar biasa. Di satu sisi sungai cahaya, di sisi lain kegelapan tak berdasar. Langit semacam ini pasti akan sangat memengaruhi mitologi, agama, dan perkembangan ilmu pengetahuan peradaban yang hidup di sana. Sungai surgawi atau jembatan para dewa bukan lagi sekadar metafora, melainkan objek nyata yang bisa diamati. Mungkin kosmologi mereka pada mulanya tidak akan dibangun berdasarkan ide homogenitas, melainkan berdasarkan dualisme, pertarungan antara terang dan gelap, materi dan kekosongan. Perkembangan astronomi di dunia seperti itu juga akan menempuh jalur yang berbeda. Mereka akan jauh lebih cepat menyadari bahwa mereka hidup di dalam struktur raksasa. Pemetaan struktur inilah yang akan menjadi misi utama mereka. Mungkin pertanyaan yang mereka ajukan bukan, mengapa alam semesta begitu homogen? Melainkan, mengapa struktur kita begitu menonjol di tengah kekosongan? Bagi mereka, prinsip kosmologis tidak akan menjadi titik awal yang jelas, melainkan hanya sebuah hipotesis aneh yang perlu dibuktikan secara susah payah. Perjalanan imajinatif ini menunjukkan betapa pandangan ilmiah kita sangat bergantung pada sudut pandang. Kita membangun teori berdasarkan apa yang kita lihat di sekitar kita. Dan jika kita melihat gambaran yang berbeda, teori-teori kita pun bisa jadi sangat berlainan. Mungkin di suatu tempat di sana, di salah satu galaksi dalam busur raksasa, para astronom saat ini sedang menatap teleskop mereka. Mereka mungkin sedang berjuang menjelaskan anomali aneh, yaitu keberadaan daerah-daerah kosong raksasa, seperti tempat kita hidup. Dan mereka menulis jurnal ilmiah tentang bagaimana keberadaan voids ini melanggar prinsip strukturalitas semesta mereka. Sudut pandang terbalik ini membantu kita menyadari bahwa teori-teori kita hanyalah model yang didasarkan pada data terbatas. Di luar lentera pengamatan kita mungkin tersembunyi dunia yang sama sekali berbeda. Mari kita telaah pertanyaan mendasar tentang bentuk busur raksasa, giant arc, ini. Mengapa strukturnya berupa busur atau lengkungan? Mengapa bukan garis lurus, bola sempurna, atau figur yang lebih rumit? Bentuk sebuah objek dapat mengungkap banyak hal tentang asal-usulnya. Di alam semesta, kita menyaksikan berbagai macam rupa. Bintang dan planet berbentuk bulat sempurna, sferis, karena gravitasi cenderung memadatkan materi ke dalam wujud yang paling ringkas. Galaksi seringkali berupa cakram spiral, sebab rotasi dan pelestarian momentum sudut membuatnya pipih atau datar. Gugusan galaksi memiliki bentuk yang lebih tidak beraturan dan menggumpal, sementara struktur terbesar, yaitu filamen, berbentuk memanjang seperti benang. Bentuk busur adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah. Ia bukan benang lurus, tetapi juga bukan struktur yang tertutup penuh. Lalu, apa yang mungkin menciptakan bentuk seperti ini? Salah satu kemungkinannya, seperti yang pernah kita bahas, adalah senar kosmik, cosmic strings. Seandainya di alam semesta purba ada sebuah putaran senar kosmik yang bergetar, ia bisa meninggalkan jejak persis dalam bentuk busur. Medan gravitasinya akan menarik materi, membentuk galaksi-galaksi di sepanjang lengkungan tersebut. Kemungkinan lain terkait dengan osilasi akustik baryonik, Baryon Acoustic Oscillations, atau BAO. Ingat, ini adalah gelombang kepadatan sferis yang menyebar di alam semesta awal. Busur raksasa mungkin merupakan bagian dari cangkang sferis tersebut.
Kita melihatnya sebagai lengkungan dan bukannya bola penuh, semata-mata karena kita hanya mengamati sebagian kecil dari langit. Jika kita dapat melihat seluruh alam semesta dari atas, kita mungkin akan menyadari bahwa busur ini adalah potongan dari cincin atau bola raksasa. Itu pasti akan menjadi gambaran yang indah dan elegan. Ada juga skenario yang lebih dinamis. Bentuk ini bisa jadi merupakan hasil dari tabrakan atau interaksi antara struktur yang lebih tua. Contohnya, jika dua kue panekuk, materi yang datar, dikenal sebagai dinding Zeldovich, bertabrakan di alam semesta awal, struktur memanjang bisa terbentuk pada garis pertemuannya. Dan jika panekuk ini melengkung, maka garis perpotongan tersebut juga akan berbentuk kurva. Jika kita kembali pada gagasan astroengineering, bentuk busur juga bisa memiliki makna fungsional. Lengkungan adalah salah satu konstruksi arsitektur yang paling kuat dan stabil. Ia memungkinkan bentangan yang luas dan mampu menahan beban yang sangat besar. Mungkin saja peradaban yang membangun struktur ini menggunakan prinsip yang sama, tetapi dalam skala kosmik. Busur itu bisa menjadi jembatan yang menghubungkan dua wilayah masif, atau mungkin berfungsi sebagai penghalang pelindung. Atau bisa jadi hanya sekadar bentuk yang indah secara estetika. Bagaimanapun juga, bahkan kecerdasan super pun pasti menghargai rasa keindahan. Bentuk busur raksasa adalah petunjuk lain dalam kisah detektif kosmik ini. Dengan mempelajari geometri, kelengkungan, dan orientasinya yang tepat di ruang angkasa, kita bisa mendapatkan data baru yang membantu kita memilih di antara berbagai hipotesis mengenai asal-usulnya. Mungkin saja, dalam lekukan anggun yang membentang hingga 3 miliar tahun cahaya ini, tersimpan sebuah pesan tersembunyi tentang hukum alam yang paling mendasar, atau tentang peristiwa paling agung dalam sejarah dunia kita. Bagaimana jika busur raksasa, Giant Arc, bukan sekadar struktur yang ada di dalam alam semesta, tetapi justru struktur yang menentukan geometri alam semesta itu sendiri? Mari kita bahas apa artinya ini. Teori relativitas umum mengajarkan kita bahwa materi dan energi melengkungkan ruang-waktu. Model kosmologi standar mengasumsikan bahwa, pada skala besar, materi terdistribusi secara homogen, sehingga kelengkungan alam semesta secara keseluruhan juga seragam. Ada 3 kemungkinan untuk bentuk alam semesta secara umum. Alam semesta bisa jadi datar, kelengkungan 0, tertutup atau berbentuk bola, kelengkungan positif, atau terbuka atau hiperbolik, kelengkungan negatif. Observasi modern, terutama dari radiasi latar belakang kosmik, CMB, menunjukkan dengan akurasi tinggi bahwa alam semesta kita sangat mendekati bentuk datar. Tapi ini adalah kelengkungan global, kelengkungan yang sudah dirata-ratakan. Lalu, bagaimana jika pada skala lokal yang masih sangat besar, kelengkungan ini justru bisa berubah drastis? Keberadaan struktur semasif. Busur raksasa pasti menciptakan lengkungan ruang waktu lokal yang signifikan. Struktur ini seolah-olah menekuk atau melenturkan jalinan alam semesta. Mungkin prinsip kosmologi tidak hanya dilanggar dalam hal distribusi materi, tetapi juga dalam geometri ruang itu sendiri. Ide ini mendasari beberapa model kosmologi yang tidak ortodoks. Misalnya, dalam kosmologi topologi, diasumsikan bahwa alam semesta mungkin memiliki topologi yang kompleks dan non-trivial. Ia mungkin bukan sekadar hamparan datar tak terbatas, melainkan misalnya berbentuk donat raksasa atau torus, atau memiliki bentuk yang jauh lebih rumit. Di alam semesta semacam ini bisa saja terdapat gambar hantu dari suatu objek. Kita melihat objek yang sama dari arah berbeda karena cahaya darinya telah mengitari alam semesta melalui jalur yang berbeda. Busur raksasa bisa jadi berhubungan dengan topologi kompleks semacam ini. Mungkin ia bukan hanya kumpulan materi, melainkan semacam lipatan atau jahitan mendasar dalam jalinan ruang waktu itu sendiri. Ada ide lain yang lebih radikal terkait dengan teori string dan M-teori. Teori-teori ini mengusulkan keberadaan dimensi ruang tambahan yang tersembunyi. Alam semesta kita dengan segala isinya mungkin hanyalah sebuah brain, membran 3 dimensi yang mengambang dalam ruang multidimensi yang kita sebut hyperspace. Dalam skenario ini, struktur raksasa seperti busur itu bisa jadi merupakan hasil interaksi antara brain kita dengan brain lain atau objek lain di hyperspace. Sebagai contoh, gravitasi dari dunia paralel lain mungkin merembes ke dunia kita dan mengumpulkan materi menjadi pola-pola raksasa seperti ini. Ini akan menjelaskan mengapa kita tidak melihat sumber kekuatan tersebut, karena ia berada di luar 3 dimensi kita.
Tentu saja ini semua adalah ide yang sangat spekulatif dan belum memiliki bukti eksperimental apapun. Namun hal ini menunjukkan betapa dalamnya akar masalah yang disajikan oleh busur raksasa. Mungkin untuk menjelaskannya kita harus meninjau kembali tidak hanya pandangan kita tentang distribusi materi di alam semesta, tetapi juga konsep paling mendasar kita tentang ruang, waktu, dan dimensi dunia kita. Misteri tembok dewa ini mungkin adalah misteri tentang sifat dasar realitas itu sendiri. Sekarang, mari kita bahas tentang kritik dan sanggahan. Tidak semua pihak di komunitas ilmiah yakin bahwa busur raksasa, Giant Arc, ini adalah struktur yang benar-benar nyata, saling terhubung secara fisik, dan benar-benar mengancam model kosmologi standar. Lalu, apa saja argumen yang diajukan oleh para skeptis? Pertama, seperti yang sudah kita singgung, ini adalah masalah signifikansi statistik. Para kritikus menyoroti apa yang mereka sebut sebagai efek pemilihan a posteriori. Tim yang menemukan busur ini mencari struktur dengan tipe tertentu dalam data, yaitu yang memanjang atau melengkung, dan mereka berhasil menemukannya. Para skeptis berpendapat bahwa jika mereka mencari struktur dengan bentuk lain, misalnya bentuk L atau bentuk S, kemungkinan besar mereka juga akan menemukannya. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk melihat pola, bahkan di tengah derau acak. Fenomena ini dikenal sebagai pareidolia. Ada kemungkinan busur raksasa ini hanyalah pareidolia kosmik, perataan kebetulan dari beberapa gumpalan yang sebenarnya tidak berhubungan, namun diproses oleh otak dan algoritma kita sebagai satu struktur tunggal. Kedua, ada keraguan terhadap metode penemuannya sendiri. Sebagai pengingat, busur ini ditemukan melalui garis serapan magnesium dalam spektrum kuasar. Metode ini memiliki keterbatasan. Kita tidak benar-benar melihat galaksi-galaksi itu sendiri. Kita hanya melihat gas di antaranya. Meskipun korelasi antara distribusi gas dan distribusi galaksi itu kuat, ia tidak 100% akurat. Mungkin saja di area ruang angkasa tersebut, karena alasan tertentu, misalnya radiasi pengion, terbentuklah awan magnesium yang tidak sepenuhnya mencerminkan penempatan galaksi. Untuk mengonfirmasi realitas busur ini secara definitif, diperlukan pengamatan langsung terhadap galaksi di wilayah tersebut, menentukan pergeseran merahnya, dan memastikan bahwa mereka benar-benar membentuk struktur yang koheren. Ini adalah tugas yang sangat sulit, karena galaksi-galaksi tersebut sangat jauh dan redup. Ketiga, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa meskipun busur itu nyata, ia masih dapat dijelaskan dalam kerangka model standar, hanya dengan sedikit memodifikasi parameternya. Misalnya, jika kita berasumsi bahwa fluktuasi kepadatan awal di alam semesta tidak sepenuhnya Gaussian, seperti yang biasa diasumsikan, hal ini dapat menghasilkan pembentukan struktur masif yang langka, namun lebih sering. Pendekatan ini tidak mengharuskan kita untuk menolak keseluruhan model, melainkan hanya penyesuaian kecil. Ini ibarat Anda tiba-tiba menemukan kartu as kelima dalam satu set kartu remi standar. Anda bisa saja langsung menyatakan bahwa seluruh teori permainan kartu itu salah. Atau, Anda bisa berasumsi bahwa seseorang hanya menggunakan set kartu yang tidak standar. Pilihan kedua jelas jauh lebih konservatif. Kritik semacam ini sangatlah penting. Ini mencegah ilmu pengetahuan jatuh ke dalam kepanikan prematur dan memaksa para pendukung penemuan tersebut untuk mencari bukti yang jauh lebih kuat dan lebih langsung. Dari perdebatan antara skeptis dan antusias inilah, kebenaran ilmiah lahir. Sejauh ini, timbangan belum sepenuhnya condong ke salah satu sisi. Busur raksasa tetap menjadi misteri yang menarik, namun statusnya sebagai pembunuh, kosmologi standar belum terkonfirmasi. Observasi di masa depan, terutama dari teleskop Vera C. Rubin dan Euclid, diharapkan dapat mengakhiri perdebatan ini. Mari kita coba bayangkan sejenak, bagaimana jika hipotesis paling berani itu ternyata benar? Busur raksasa, Giant Arc, memang benar-benar struktur buatan, peninggalan peradaban purba. Siapakah dewa pembangun ini? Apa yang bisa kita simpulkan tentang mereka? Pertama, tingkat teknologi mereka pastilah tak terbayangkan. Mereka harus mampu memanipulasi materi dalam skala miliaran tahun cahaya, memindahkan galaksi, dan menstabilkan struktur sebesar itu. Ini bukan hanya membutuhkan energi dalam jumlah besar, tetapi juga pemahaman dan kontrol penuh terhadap hukum fisika, termasuk gravitasi, ruang waktu, dan bahkan mungkin materi serta energi gelap. Ini adalah peradaban bukan tipe 3, melainkan mungkin tipe keempat atau bahkan kelima pada skala Kardashev. Kedua, skala waktu mereka pasti sangat berbeda.
Proyek sebesar ini mustahil dibangun hanya dalam beberapa ribu atau bahkan jutaan tahun. Pembangunannya pasti memakan waktu miliaran tahun. Artinya peradaban ini mungkin sudah eksis sangat lama, atau mereka menguasai manipulasi waktu, atau mereka adalah kesadaran kolektif yang meneruskan tujuan mereka dari generasi ke generasi sepanjang zaman geologis. Mungkin juga mereka bukan makhluk biologis seperti yang kita pahami, melainkan semacam kecerdasan pasca biologis, misalnya berbasis silikon atau energi murni. Ketiga, apa motif mereka? Mengapa repot-repot membangun sesuatu yang sedemikian masif? Jika tujuannya untuk kehidupan, berarti mereka membutuhkan ruang hidup yang sangat besar, mungkin untuk triliunan kali triliun makhluk. Jika ini adalah mesin penghitung, berarti mereka memecahkan masalah dengan kompleksitas yang mengharuskan sebuah komputer seukuran sebagian alam semesta. Jika ini adalah karya seni, itu menunjukkan selera estetika yang benar-benar berbeda, di mana kanvasnya adalah ruang waktu itu sendiri. Atau, mungkinkah motifnya murni ilmiah? Mungkin ini adalah eksperimen raksasa untuk mempelajari sifat-sifat alam semesta. Atau sebaliknya, upaya untuk mengubah sifat-sifat tersebut. Misalnya, untuk mencegah kematian termal alam semesta, atau melindungi diri dari ancaman eksternal yang bahkan tidak kita sadari. Ada satu pemikiran lagi yang lebih mengganggu. Busur raksasa itu dibangun ketika alam semesta baru berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Di mana peradaban itu sekarang? Selama 9 miliar tahun terakhir, mereka bisa saja berevolusi menjadi sesuatu yang lebih tidak terbayangkan. Atau mereka bisa saja telah punah. Mungkin busur itu bukanlah proyek yang masih berjalan, melainkan sebuah monumen raksasa, makam, atau reruntuhan dari kekaisaran yang pernah jaya. Kita sebagai arkeolog kosmik mungkin baru saja menemukan sisa-sisa kota kuno, tanpa memahami bahasa, budaya, atau penyebab keruntuhannya. Tentu saja, spekulasi ini membawa kita jauh melampaui batas-batas ilmu pengetahuan konvensional. Tapi ini penting karena menunjukkan betapa luasnya spektrum kemungkinan yang ada. Jika suatu saat kita menemukan bukti keberadaan kecerdasan super, kita harus siap bahwa entitas itu akan sama sekali asing dan tidak dapat dipahami oleh kita. Dan busur raksasa, entah itu nyata atau hanya hipotesis, berfungsi sebagai pengingat yang baik. Alam semesta bisa jauh lebih aneh daripada yang pernah kita bayangkan. Perjalanan panjang kita akhirnya mencapai titik kesimpulan. Kita memulai pembahasan dari prinsip kosmologi, gagasan bahwa dalam skala besar, alam semesta itu homogen dan isotropik. Prinsip ini adalah fondasi utama bagi kosmologi modern. Kemudian, kita mengenal busur raksasa, giant arc, struktur galaksi kolosal yang membentang lebih dari 3 miliar tahun cahaya. Ukurannya ini hampir 3 kali lipat batas teoritis yang diizinkan oleh model kosmologi standar. Keberadaannya yang telah dikonfirmasi dengan signifikansi statistik yang tinggi, benar-benar memberikan tantangan serius terhadap pemahaman kita tentang alam semesta. Kita juga mengetahui bahwa busur ini tidak sendirian. Ada struktur raksasa abnormal lainnya, seperti tembok besar Sloan dan tembok besar Hercules Corona Borealis. Bersama-sama, mereka membentuk semacam klub pembangkang aturan yang mengisyaratkan bahwa masalah ini mungkin bersifat sistemik. Kita telah meninjau berbagai kemungkinan penjelasan. Di satu sisi, ada hipotesis ilmiah, fluktuasi statistik, meskipun peluangnya kecil. Objek eksotis seperti senar kosmik yang mungkin menabur struktur semacam ini. Modifikasi teori gravitasi pada jarak yang sangat jauh. Sifat materi gelap atau energi gelap yang lebih kompleks. Atau mungkin ini adalah manifestasi dari osilasi akustik barionik dalam skala yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Di sisi lain, kita juga memberanikan diri untuk melirik keluar dari batas-batas ilmu pengetahuan dan merenungkan kemungkinan yang lebih fantastis. Mungkinkah busur ini adalah hasil karya peradaban astroteknik raksasa tipe 4? Atau mungkin ia hanyalah sebuah artefak, semacam jahitan yang robek dalam jalinan realitas simulasi kita? Kita membahas bagaimana teleskop baru dan survei langit di masa mendatang dapat membantu mengungkap misteri ini dengan membuat sensus lengkap megastruktur dan memungkinkan kita mempelajari sifat-sifatnya secara rinci. Kita juga menyentuh konsekuensi filosofis dan pandangan dunia dari penemuan ini. Ia meruntuhkan prinsip ketidaistimewaan, mengembalikan unsur misteri dan struktur yang tersembunyi ke dalam alam semesta.
Penemuan ini menawarkan sudut pandang baru untuk paradoks Fermi dan memaksa kita untuk merenungkan tempat kita dalam kosmos yang aneh dan tidak homogen ini. Busur raksasa adalah contoh sempurna tentang bagaimana ilmu pengetahuan bekerja. Satu observasi tunggal, satu anomali saja bisa mempertanyakan seluruh paradigma ilmiah yang dibangun selama puluhan tahun. Fenomena ini mendorong para ilmuwan untuk meragukan, berdebat, mengajukan ide-ide baru, dan menciptakan instrumen baru untuk menguji ide-ide tersebut. Terlepas dari apapun jawaban akhir yang akan terungkap, busur raksasa telah memainkan perannya. Ia telah memperluas cakrawala kita dan mengingatkan kita bahwa hal paling menarik di alam semesta adalah hal-hal yang belum kita ketahui. Ia adalah undangan untuk eksplorasi lebih lanjut, sebuah perjalanan ke sudut-sudut terdalam dan tergelap dunia kita, di mana mungkin jawaban atas pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan menanti kita. Jadi, apa kesimpulannya? Di satu sisi, kita punya model kosmologi standar yang rapi, elegan, teruji berkali-kali, dan mampu menjelaskan hampir semua yang kita lihat di alam semesta. Di sisi lain, ada daftar pengamatan yang terus bertambah yang sama sekali tidak cocok dengan model ini. Giant Arc atau busur raksasa, ini mungkin adalah pelanggar yang paling mencolok dan paling berani. Ia bukan hanya sedikit melenceng dari teori, ia berteriak bahwa ada lubang menganga dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Inilah yang kita sebut sebagai plot twist yang sesungguhnya. Kita tadinya berpikir bahwa kita sudah hampir menyelesaikan peta jagat raya, tinggal mengisi beberapa titik kosong saja. Ternyata, tepat di tengah-tengah peta kita, terhampar sebuah benua raksasa yang entah dari mana asalnya, yang merusak seluruh sistem koordinat yang ada. Penemuan ini bukanlah akhir dari kosmologi, ini adalah awal yang baru. Ini adalah tantangan yang akan memaksa para fisikawan dan astronom bekerja lebih keras, menciptakan teori-teori baru, dan melakukan pengamatan yang lebih akurat. Mungkin saja pemecahannya sangat sederhana. Kita menemukan kesalahan dalam data, atau kita hanya sangat tidak beruntung dengan statistik. Namun, mungkin juga kita sedang berdiri di ambang revolusi ilmiah baru, yang setara dengan revolusi yang dipicu oleh Copernicus, Newton, atau Einstein. Sebuah revolusi yang akan menghadirkan fisika yang sama sekali baru dan gambaran dunia yang berbeda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya, menyelami misteri yang luar biasa ini. Saya harap ceramah ini tidak hanya membantu Anda tertidur, tetapi juga memberikan bahan perenungan saat Anda terbangun nanti. Jangan lupa subscribe ke channel ini, beri like pada video ini, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang juga menyukai kosmos. Dan sekarang, pertanyaan utama untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini hanya kumpulan galaksi acak yang kebetulan membentuk busur? Manifestasi hukum fisika baru yang belum kita ketahui? Atau mungkinkah ini jejak dari para dewa, sebuah rancangan agung seseorang? Tuliskan teori Anda yang paling berani di kolom komentar. Selamat malam, dan semoga mimpi Anda dipenuhi bintang-bintang dan galaksi yang jauh.